Menurut laporan, putri kesayangan konglomerat Shen yang tertukar, Shen Kero, akhirnya menemukan keluarganya kembali, tumbuh besar di rumah orang biasa. Putri konglomerat Shen akhirnya mendapatkan kembali identitasnya, kembali ke sisi orang tuanya, sementara putri palsu yang menempati tempatnya. Kero adalah putri kandung keluarga Shen. Jika begitu, putri dari keluarga Shen itu adalah adik kandung kita. Mari kita segera membawa adik kita kembali. Tidak perlu terburu-buru, karena Shen Kero sudah kembali ke keluarga Shen. Pasti kita akan memberitahunya tentang masalah keuangan di rumah. Jika dia ingin kembali, dia pasti akan kembali sendiri. Kita semua tetap seperti sebelumnya, menyembunyikan identitas kita. Baik. Lin Yuxin, kamu pencuri ini. Mencuri 20 tahun hidupku. Singsin, kamu bukanlah putri kandung kami. Kero lah putri kita sebenarnya. Aduh, kenapa kamu berbicara begitu banyak? Mulai hari ini, kemas barang-barangmu dan cepat pergi. Ternyata hanya dengan menemukan putri kandung, kamu bisa tanpa ragu membuangku. Singsin, ayah akan mengantarmu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Permisi. Menukar kehidupan selama 20 tahun. Kamu menikmati kemewahan. Sekarang giliranmu untuk menebusnya. Ternyata orang tua kandungku tinggal di sini. Halo, saya Shen. Lin Yuxin. Kamu anak Shen yang tertukar itu ya? Ya, Anak perempuan telah kembali. Benarkah? Maka biarkan dia masuk. Jangan terburu-buru. Apakah kamu lupa pada Kero? Sebelumnya, kita telah membesarkannya bertahun-tahun. Begitu mendengar tentang orang tua kandung yang memiliki banyak uang, dia langsung pergi dan berbicara kasar kepada kita. Saya merasa lebih baik seperti Kero. Jangan biarkan dia tahu dulu bahwa keluarga Lin adalah keluarga terkaya di kota utara. Mari kita lakukan itu. Masuklah, nak. Aku bantu. terima kasih. Yuxin, cepat kemari. Singsin, apakah keluarga Shen baik padamu? Ini salah ibu. Ibu tidak menyadari kebenaran sejak dulu. Yang lalu sudah tidak penting lagi. Sekarang, aku hanya anak dari keluarga Lin. Kamu juga lihat, rumah kita hanya seperti ini. Masih harus cari makan dari hari ke hari. Jika kamu tidak tahan, kembali saja ke keluarga Shen, jadi nona mereka. Karena aku sudah kembali ke keluarga Lin, itu sudah menunjukkan tekadku. Lagi pula, selama ini di keluarga Shen, aku telah belajar banyak keterampilan. Nanti, aku juga bisa menghasilkan uang untuk menafkahi kita bertiga. Sebenarnya kita berdelapan. Hai, aku kakak sulungmu. Saat ini, aku bekerja sebagai kontraktor kecil. Kakak, Ya, selain kakak sulungmu, kau masih punya 4 kakak lagi, jumlahnya 5 kakak. berapa banyak uang yang perlu kuhasilkan setiap hari, supaya bisa menanggung seluruh keluarga ini? Hai, aku kakak keduamu. Aku bekerja mengantar makanan. Apapun yang ingin kau makan. Bilang saja padaku, kakak kedua akan membelinya saat lewat. Aku kakak ketigamu. Siapapun yang mengusikmu, akan kupatahkan kakinya. Sudah, jangan berdiri di sini lagi. Yuk, makan. Silakan makan. Ayo. Apakah keluarga kita? Singsin, apa kau kurang suka dengan hidangan ini? Ini makanan terlezat yang kita santap dalam beberapa hari belakangan. Betul kan, Ayah? Ya, hari ini ada 4 lauk. Biasanya kita cuma punya 1 lauk. Ayo, ayo makan. Mari makan. Masakan ibu lezat. Hidangan yang diracik juga sangat nikmat. Kalau masakan ini dijual di tepi jalan, barangkali bisa menghasilkan uang lebih banyak. Setidaknya dapat menanggung seluruh keluarga ini. Tak masalah. Memang kau anak yang tak tahan menghadapi kesusahan.
Aku memutuskan, besok akan berjualan nasi kotak. Dek, aku merasa kelihatannya keluarga kita belum mencapai. Sing-Sin, gagasanmu memang bagus. Tapi siapa yang akan menyiapkan nasi kotak ini? Bu, masakanmu lezat. Aku yang akan menyiapkan semua bahan. Ibu tinggal mengolah rasanya. Kita kerjakan bersama. Barusan kamu memanggilku apa? Aduh, yang jelas, Neng, waktu aku pulang, aku melewati sebuah toko kalau kita menjual nasi kotak di depan toko itu, lalu mematok harga sedikit lebih murah dengan keahlian memasak ibu. Tak usah khawatir tidak dapat untung. Iya, ide bagus. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu rekan-rekan di kantor agar makan di warung kita. Aku akan mengajukan resign supaya bisa membantu adik dan ibu mengangkut barang. Aku juga akan mengajak beberapa teman lagi buat berjaga-jaga kalau ada yang cari masalah. Bos Ji, orang yang pernah menyelamatkan nyawa Anda sudah ditemukan. Di mana? Ternyata dia putri keluarga Sen. Besok kita akan berkunjung ke keluarga Sen. Ya, Kita akan segera bertemu. Tak tahu, apakah kau masih mengingat? Cuksu datang. Silakan duduk. Baik, Silakan minum dulu. Paman, hari ini aku datang demi Nona Sen. Kero, kau kenal Tuan Ji? Putri Shen pernah menyelamatkan nyawaku. Hari ini aku datang memohon restu Paman untuk menikahi Nona Shen. Akhirnya aku sampai juga. Ternyata benar pulang ke kediaman Shen bukanlah keputusan keliru. Kero, kapan kau menolong Tuan Ji? Apakah itu terjadi di kediaman Lin? Ini, semua itu urusan masa kecil. Aku tak begitu ingat. Namun barusan setelah kakak Cusu menyinggungnya, baru aku teringat. Kalau begitu Tuan Ji, kapan Anda berniat? Untuk bertunangan dengan Kero? Kenapa gadis kecil keluarga Shen ini tak sama dengan sosok yang kuingat, hampir tak serupa? Tak usah tergesa-gesa, kita saling mengenal dulu. Bila ternyata Nona Shen tak berminat padaku, memaksakan diri saja, bukan? Tidak, itu bukan paksaan. Baiklah, hahaha, anak muda. Cukup berkenalan lebih dulu, agar perasaan tumbuh, tunangan nanti pun belum terlambat. Aku masih ada pekerjaan di perusahaan. Aku pamit dulu. Baik. Ayah, keluarga Ji merupakan salah satu keluarga kaya terkemuka di kota utara. Kenapa tadi ayah tidak membiarkanku menuntaskan pembicaraan? Tak boleh gegabah. Menjadi bagian dari keluarga Ji memang bagus. Namun bila setelah menikah tidak bahagia, bukankah justru menyusahkan Kero? Kita lihat situasinya dulu. Kalian berdua, bila sungguh ada rasa melangsungkan tunangan nanti pun tak terlambat. Kau hanya menyukai Lin Yuxin, tak menyukaiku. Bos Ji, bukankah hari ini ia bilang hendak melamar? Mengapa mendadak pergi begitu saja? Sepertinya dia bukan perempuan yang kuingat. Barangkali, setelah dewasa orang berubah. Jangan banyak bicara. Ayo menyetir. Baik, Tunggu dulu. Kotak makanannya nikmat. Paling top di kota utara, mutu terjamin dan murah. Ayolah, sekalian bisa cuci mata lihat cowok ganteng. Kak, mohon buka bajumu. Kak, Aku tidak mau buka. Kak, Biarkan dia yang buka. Buka. Saya pesan 10 porsi. Sanggup habiskan semua? Bisa dong, nanti ku taruh di kulkas. Aku makan beberapa hari juga langsung habis. Sepertinya tujuanmu cuma mau lihat cowok ganteng. Saya pesan 20 porsi. Astaga, pelan-pelan. Aku juga mau. kita tajir. Antre. Yo, ini toko terkenal, Bos Lim. Ternyata di sini buka baju demi jual daging. Tuan, ingin beli kotak makanan. Kenapa aku merasa sangat akrab dengan perempuan ini? Aku sedang mencarinya. Tuan Ji, mengapa Anda ingin makan di tempat seperti ini? Apakah karena sudah biasa mencicipi hidangan mewah? Jadi ingin merasakan sesuatu yang berbeda? Saya pun tak menyangkanya. Pak,
Nasi kotaknya sudah siap. Terima kasih. Kak, apakah kau kenal dengan tuan ini? Tidak. Kenal. Hahaha. Beliau atasan saya. Oh, jadi bosmu. Aku panggil ibu untuk menambah lauknya. Bukankah itu Lin Yuxin? Bagaimana? Di sini memang jual nasi kotak. Inilah yang dulu kau ceritakan padaku soal gadis palsu keluarga Sen. Tidak begitu. Harta yang dicuri dan dirampas ini suatu hari pasti kembali. Lihat, kini dia berjualan nasi kotak di sini. Putri palsu keluarga Shen. Apakah orang yang menolongku waktu itu bukan Shen Keru, melainkan dia? Untuk apa kamu datang? Aku ke sini mau apa? Tentu saja aku datang untuk menjengukmu. Bagaimana kabarmu di sini? Sudahkah kamu menyesuaikan diri? Pergilah, kehadiranmu tidak diinginkan di sini. Beberapa hari yang lalu, kita masih sekeluarga. Sekarang kau malah mau mengusirku. Bibi, Kaulah yang memilih kaya dan menelantarkan yang miskin. Saat kau tahu bahwa kamu adalah anak perempuan keluarga Shen, kau bahkan mengesampingkan keluarga Lin yang sudah membesarkanmu bertahun-tahun, lalu diam-diam pindah ke keluarga Shen. budi baik karena membesarkanmu telah membuatku bertahan di keluarga Lin, menderita lebih dari 20 tahun. Masih saja bicara soal budi membesarkan? Kau, apakah itu kau? Supaya putrimu sendiri dapat hidup lebih baik. Kau diam-diam menukar kami? Kau. Ibu? Bagaimana mungkin aku membesarkan kamu yang tak tahu berterima kasih ini? Ibu, tenang saja. Kami tak iri pada kemewahan keluarga Shen. Yang terpenting kita sekeluarga bahagia, itu yang paling penting. Tempat ini banyak debunya, Nona Shen. Sebaiknya Anda pergi dulu. Kakak Cushu, ternyata kau di sini. Nona Shen benar-benar tahu cara bersenang-senang. Baru saja melamar di rumahmu, kau langsung bersama Tuan Liu, bermesraan. Tidak, bukan begitu. Kakak Cushu, aku dan dia hanyalah teman biasa. Hubunganmu dengannya, tak aku pedulikan. Aku pergi. Kakak Cushu, ini sepenuhnya salahmu. Jika kakak Cushu dan aku gagal bertunangan, aku akan memastikan keluarga Shen dan keluarga Liu takkan pernah bekerja sama lagi. Itu Ji Cushu? Ya, kakak Cushu, tunggu aku. Hei, tunggu aku. Sekarang Bos Ji hendak kemana? Pulang ke kantor. Serta selidiki juga adik perempuan Lin Ziwei. Dalam 2 jam, aku mau melihat datanya. Baik. Aduh, ya ampun. Siapa yang bikin kamu kesal? Katakan pada ibu. Ibu yang akan menanganinya. Ini semua gara-gara kalian. Kalian memaksa aku untuk bertatap muka dengan Tuan Liu itu. Sekarang, begitu kakak Cushu melihatnya. Sekarang dia tak mau memperhatikanku lagi. Aduh, kenapa kesal? Foto ini, kenapa ada satu bekas luka yang besar? Ini foto Singsin ketika dia diperiksa. Aduh, aku tak tahu saat malam itu pulang, apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhnya ada goresan panjang. Ya ampun, menyeramkan sekali. Aku buang saja foto ini. Ibu, bagaimana kalau kakak masih memerlukannya? Aku simpan dulu untuknya. Aduh, Kero kita memang sangat baik hati. Ibu, silakan beristirahat dulu. Apakah bekas luka ini adalah luka yang Lin Yuxin alami saat menyelamatkan kakak Cushu? Tuan Ji, apakah sudah diselidiki? Nona Lin adalah anak yang sempat tertukar oleh keluarga Shen. Ia baru kembali ke keluarga Lin beberapa hari lalu. Artinya, Lin Yuxin merupakan penyelamat hidup saya. Hal ini masih belum dapat dipastikan. Baik. Sekarang saatnya memeriksa apakah dia mempunyai bekas luka ini. Tuan Ji, Anda datang lagi. Hari ini ingin pesan apa? Apapun yang tersedia. Ibu sedang tidak di rumah hari ini. Saya akan menambah beberapa hidangan untuk Anda. Terima kasih sudah datang. Lihatlah, ada beberapa orang yang datang hanya demi melihat Anda. Mereka mampir ke warung. Itu bukan urusan saya. Itu semua berkat keahlian memasak Nona Lin yang luar biasa, yang lezat, yang membuat banyak pelanggan berdatangan. Aduh,
Oh ya, kakak saya bekerja di perusahaan Anda. Kinerjanya baik, bukan? Lumayan baik. Ah, syukurlah. Kalau Anda suka, silakan sering-sering datang. Saya akan memberi Anda diskon 20%. Mohon perhatikan kakak saya, ya. Baik. Hati-hati. Ternyata dia memang sudah menaruh curiga pada Lin Yuxin. Jangan sampai kakak Cusu mengetahui luka di lengannya. Jika tidak, status Nyonya Ji ini. Sedang apa kamu? Bukankah itu orangnya? Kalau bukan dia, siapa lagi? Maaf. Tak masalah. Aku mau ambil makanan dulu. Kak, kau baik-baik saja kan? Syukurlah barusan kakak Cusu berada di sini. Kalau tidak, saat kau terjatuh, pasti menimbulkan luka besar. Dari mana asal luka ini? Nona Shen, ini. Aku harus membuat yang mirip dengan luka ini. Jika tidak, kau bakal langsung dipecat. Paham? Lin Yuxin, gelar Nyonya Ji ini, wajib jadi milikku. Luka yang kudapat ketika kecil, akibat kecelakaan. Apa aku salah mencurigai bahwa penyelamatku adalah Shen Keru? Tidak mungkin, jelas Lin Yuxin lebih menyerupai orang yang menolongku semasa kecil. Kakak Cusu. Tak masalah. Bagaimana mungkin dia punya luka? Persis seperti milikku. Nona Lin, maaf. Tadi aku terlalu tergesa-gesa. Kenapa kau berada di sini? Kenapa kau di sini? Kakak. Tak apa, Nona Shen, serta Tuan Ji bersedia mendatangi tempat seperti ini. Apakah kalian bermaksud mempermalukan keluarga Lin? Tuan Lin, mohon jangan salah sangka. Saya hanya menganggap hidangan buatan Nona Lin sungguh lezat, jadi aku ingin mampir lagi. Aku juga sekadar ingin pulang untuk menengok. Apakah kau kini memiliki hak untuk kembali ke keluarga Lin? Nona Shen, santapan keluarga Lin kami. Bahkan jika hanya untuk memberi makan anjing. Kau Shen Keru pun, jangan bermimpi mencicipi sesuap pun. Kakak, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Aku hanya ingin pulang dan menjenguk kalian. Menanyakan kabar apakah kalian baik-baik saja. Dan menawarkan sedikit bantuan. Kami menghargai itikat baik Nona Shen. Tetapi bila kau berani melukai Sing Sin sedikit saja, keluarga Lin bukanlah pihak yang mudah dipermainkan. Nona Shen, pikirkan matang-matang. Kakak, sewaktu aku masih di keluarga Lin, kau mengawasiku begitu ketat. Sekarang begitu Lin Yuxin muncul, kau justru memanjakannya habis-habisan. Sebab Sing Sin berbeda darimu. Ia tidak rakus ataupun congkak, serta tidak akan merendahkan orang tua yang membesarkannya selama 20 tahun. Kakak, aku tak apa-apa. Jangan gusar. Benar. Terhadap orang semacam itu, tidak pantas. Kamu, Kakak Cusu, ini semua salahku. Akulah yang memicunya. Keluarga Lin dengan segala kesulitan membesarkanku. Aku tentu harus membalas kebaikan itu. Kartu ini, kubawakan untuk diserahkan pada keluarga Lin. Lagi pula ayah mendengar, kalian membuka kios. Aku khawatir kalian kepanasan dan tiupan angin. Tak nyaman. Maka, aku berniat menghadiahkan sebuah toko di pusat kota untuk kalian. Uang keluarga Shen, tak kami perlukan. Kau bilang, keluarga Shen hendak memberi kami sebuah toko, serta uang dalam jumlah besar. Sepertinya Nona Shen masih teramat berbakti. Betul, Pak Ji bicara benar. Baktinya Nona Shen memang tepat pada waktunya. Belakangan dagangan kios memang laris manis. Saya cemas banyak pelanggan, tak kebagian tempat duduk. Mohon sampaikan terima kasih pada ayah. Paman Shen Bibi. Sing Sin, kalau kau mau toko, kakak pun bisa menyediakannya. Mengapa harus menerima milik keluarga Shen? Kakak, itu keluarga Shen berikan cuma-cuma. Jangan disia-siakan. Lagi pula, Shen Kero ini benar-benar tak tahu terima kasih. Kita harus membela orang tua kita? Bukankah barusan Nona Shen bilang masih ada satu toko lain? Mana sertifikat tanahnya? Lin Yuxin, kau terlalu... Apa yang barusan disampaikan Nona Shen tidak benar. Tidak. Mana mungkin? Nanti akan kusuruh pengurus rumah mengantar kontraknya. Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa. Lin Yuxin, tunggu aku. Kakak Cusu, tunggu aku ya. Apakah Sing Sin menemukan uang hari ini? Senang sekali. Tentu saja dia menemukan uang banyak. Di tas uang ini, ada 3 huruf besar. Shen Keru.
Sing Sin, kalau kamu butuh uang, katakan pada ayah. Jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum ya. Ah, kalian semua. Jangan dengarkan omong kosong kakak. Hari ini Shen Kero datang ke lapak, katanya ingin membalas budi keluarga Lin. Tidak hanya memberi uang, tapi juga memberikan satu tempat usaha yang besar. Saya hanya menerima niat baiknya. Nang, saya akan ke toilet dulu. Apakah Sing Sin merasa bahwa keluarga kita terlalu miskin? Jadi, setelah mendapatkan sedikit uang, dia senang seperti ini. Ayah, ini semua ide dari Anda dan Ibu. Ide yang buruk. Menurut saya, sifat Sing Sin bukan orang yang memilih kaya dan meninggalkan miskin. Mengapa harus diteliti? Itu salahmu. Aduh, bukankah karena pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih itu yang membuat saya berhati-hati? Oh ya kakak. Kakak, saya juga ada hal yang ingin minta tolong. Dan ayah. Apa itu? Kakak, ayah, meskipun toko sudah di tangan, tapi tentang dekorasi, saya masih kurang mengerti. Bukankah kakak sedang bekerja di lokasi konstruksi? Dan ayah memiliki selera yang baik. Tolong awasi untuk saya. Hal kecil ini, serahkan pada saya. Hal ini, serahkan pada kami. Kamu bisa tenang. Saya akan pergi memasak dengan ibu dulu. Baiklah, ayo. Ayo, Zie. Saya merasa Sing Sin ini benar-benar baik. Lihat, sejak dia datang ke keluarga Lin kita, melihat keadaan keluarga Lin kita, dia tidak pernah mengeluh. Kamu bilang, awalnya ayah berkata ingin menilai Sing Sin. Apakah ayah salah? Ayah, awalnya Anda ingin menilai dia. Itu tidak salah. Tapi Sing Sin bukan Shen Kero itu. Menurut saya, Sing Sin nanti akan berhasil. Kalian bisa tenang. Apa yang kamu katakan benar. Saat ulang tahun Sing Sin nanti, aku akan mengumumkan identitas Sing Sin agar semua orang tahu bahwa Sing Sin adalah anak perempuan orang kaya. Ibu, ini toko kita kan? Apa kita salah jalan? Benar, ini toko kita. Cepat, lihat kakak-kakakmu dan ayahmu. Sudah menyiapkan kejutan apa untukmu? Aduh, Sing Sin. Kamu suka? Suka? Tapi ornamen ini pasti butuh biaya besar ya. Uangnya dari mana? Semua ini memakai bahan bekas. Di tempat kerjaku, bosku bilang, ketimbang dibiarkan menumpuk, makanya kuambil saja. Yang terpenting Sing Sin senang. Tapi kenapa sekarang malah jadi kedai kopi dan camilan? Kita kan tak menjual ini. Kakak perhatikan, kamu dan ibu menyiapkan kotak bekal, harus bangun pagi-pagi sekali. Pasti sangat lelah, jadi kakak putuskan sendiri untuk mengalihfungsikannya jadi kafe. Kakak pun menyiapkan kejutan untuk toko barumu. Angkat ke atas. Kakak, ini apa ya? Ini replika, pedang yang menempel pada tubuh, Jenderal Zhen Guo. Kakak memang baik kan? Ini, replikanya mirip sekali ya, hampir sama dengan aslinya. Bodoh, tentu saja ini yang asli. Mana mungkin aku memberi yang palsu kepada adik perempuanku. Turunlah. Yang penting kau suka. Sudah merebut tempat orang lain, masih berani muncul di mukamu. Nyonya Shen, mengapa kau datang? Orang yang tak layak dipertontonkan. Sing Sin, kau baik-baik saja. Apa yang sedang kau lakukan? Di siang bolong, kau berani membuat keributan di toko. Keluarga Shen benar-benar arogan. Kero itu lembut. Kami bukan orang yang bisa diremehkan. Kalian keluarga Lin. Sebaiknya kalian kembalikan uang dan tokonya. Semuanya harus dipulangkan. Jika tidak akan kami ratakan. Lihatlah, bagaimana kalian mau berbisnis. Masuklah. Kalian telah menampungku lebih dari 20 tahun. Sifatku, kalian masih tak mengenalinya. Crow sudah bilang, kalian keluarga Lin, semuanya serakah. Kalian mengincar uang dan toko. Di dunia ini, tak ada hal semudah itu. Harus tahu diri. Cepat serahkan kontrak toko. Kalau tidak, kalian tak akan bisa pergi. Perhatikan baik-baik. Apakah ini toko milik keluarga Shen? Toko keluarga Shen ada di sebelah sana. Mana mungkin? Crow bilang. Apa yang ia katakan? Katanya aku, Lin Yuxin, serakah. Dia bilang aku tak sanggup hidup susah di keluarga Lin. Jadi ia memaksa untuk diberi uang. Dan juga memaksa agar diberikan toko. Sekarang, semua telah kembali pada pemiliknya. Kita tak berutang apapun lagi. Kepala keluarga Song membawa saham Hotel Kunhua datang untuk memberi selamat kepada Nona Lin atas pembukaan toko barunya. Apakah Anda Nona Lin? Ini atasan saya. Beliau datang khusus untuk memberi selamat kepada Nona Lin atas peresmian toko barunya. Ini adalah cendera mata ucapan selamat dari beliau.
Silakan diterima, Nona Lin. Saya? Ya, jika Nona Lin berkenan, hotel di seberang toko ini seluruhnya akan menjadi milik Anda. Bagaimana tuan keluarga Song ini bisa mengenali Lin Yuxin dan bahkan menghadiahkan Lin Yuxin saham sebesar itu? Hotel Kunhua ini adalah hotel termewah di kota utara. Apakah ini sebuah kekeliruan? Siapa perempuan ini? Saya adalah nyonya rumah keluarga Shen. Terakhir kali kita bertemu, asisten Song. Apakah asisten Song masih ingat? Dengan begitu banyak orang, bagaimana saya bisa mengingat satu keluarga Shen yang kecil? Lagi pula saham ini merupakan instruksi khusus dari tuan kami yang saya hanya sampaikan. Bila ada keraguan, silakan bertanya langsung kepada tuan kami. Saya tidak bermaksud demikian. Hanya saja keluarga Lin ini sepenuhnya tidak layak tampil di hadapan publik. Bagaimana mungkin mereka mengenal keluarga Song? Apakah ada salah paham di sini? Berani-beraninya berkata bahwa majikan besar adalah orang yang tidak layak tampil di hadapan publik. Orang ini pasti sudah gila. Nyonya ini, pertanyaan Anda sudah saya jawab. Kalau masih ragu, silakan tanyakan langsung kepada tuanku. Nona Lin, Tuan Lin, saya pamit dulu. Bermitra dengan konglomerat Lin merupakan keberuntungan yang dinikmati keluarga Song sepanjang tahun-tahun ini. Ini hanya tanda kecil. Semoga Tuan Lin tidak berkeberatan. Kalau Anda ingin memberi, cukup serahkan sebuah hotel kepada adikku. Mengapa kau belum beranjak? Ada urusan apa lagi? Baiklah, Lin Yuxin. Seandainya bukan karena diasuh di keluarga Shen lebih dari 2 dasawarsa, mana mungkin kau mengenal kepala keluarga Song? Saham hotel ini seharusnya menjadi bagian kami. Asisten Song sudah menerangkannya dengan gamblang. Hotel Kunhua ini, apa keterkaitannya dengan keluarga Shen? Hotel Kunhua ini selayaknya menjadi milik kami. Anggap saja hal ini sebagai balasan atas 20 tahun pengasuhan. Serahkan hotel itu kembali kepada keluarga Shen. Lalu setelahnya, keluarga Shen dan kau saling tak berutang apa-apa. Keluarga Shen sungguh tak tahu malu. Baru saja bilang keluarga Lin menekan Shen Keru, baik secara finansial maupun aset usaha. Sekarang malah menuntut Sing Sin membalas jasa pengasuhan kalian. Aku benar-benar tak paham. Diam kamu. Aku sedang berbicara dengan anak angkatku. Apa hakmu menyela? Tutup mulutmu. Dia itu adikku. Kau sudah membuat adikku kesal. Aku akan memerintahkan para investor menarik modal dari keluarga Shen. Seorang kontraktor masih berani menyuruh investor mencabut dana. Kau kira dirimu orang terkaya di kota utara? Halo, cabut investasi di Shen. Beritahu investor lain untuk mencabut dana juga. Pertunjukan sudah tuntas kan? Masih mau tarik investasi? Menurutku seisi keluargamu terlihat melarat semua. Halo, apa? Konglomerat Lin sudah menarik investasinya. Baik, aku akan segera ke sana. Lin Yuxin, tunggu saja kau. Inilah toko itu, mereka memakai produk terlarang. Kami adalah Biro Pengawasan Pasar. Seseorang melaporkan bahwa toko ini memakai barang terlarang. Kami harus melakukan pemeriksaan. Lin Yuxin, kali ini kau tamat. Mau? Jika kamu bersedia, tolonglah aku dalam satu hal. Asal kamu menuntaskannya dengan baik. Dana di kartu ini sepenuhnya jadi milikmu. Tenang saja, aku pasti akan menanganinya dengan rapi. Aku akan memastikan wanita itu minimal di penjara 3 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Kakak, aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Periksa rekaman CCTV. Aku khawatir. Baik. Selama pemeriksaan, dilarang masuk. Bukan karena ada yang bersalah dan berniat memusnahkan bukti. Tentu saja tidak. Kami khawatir ada yang sengaja menjebak. Ditemukan. Tempat ini memang memakai barang terlarang. Benda ini jika dikonsumsi dapat menimbulkan kecanduan. Jika berlebihan, bahkan bisa mengancam nyawa. Siapa penanggung jawab hukum di sini? Apakah itu bukan Nona Shen? Mengapa Nona Lin juga berada di sini? Ini aku. Namun benda ini bukan kepunyaanku. Aku pun tak pernah memakainya. Baiklah, Lin Yuxin. Demi bisnis saja, kau bahkan melakukan perbuatan ini yang melanggar moral dan nurani. Segera bawa orang ini yang membahayakan keamanan para pelanggan. Semua jangan bergerak. Nona Shen, apakah kau benar-benar mengira keluarga Shenmu dapat menguasai Beishi seenaknya? Yuxin sudah bilang benda ini bukan miliknya. Kau tidak dengar dengan jelas. Selain itu, toko ini milik Yuxin. Telah dipasangi kamera pengawas. Jadi tak membenarkan Nona Shen asal menuduh. Sekarang bukti dan saksi sudah lengkap. Maksudmu?
aku memfitnah Nona Lin. Lalu benda ini adalah barang yang staff temukan di dalam toko. Ini pun bisa saja aku atur sebelumnya. Memang bukan milikku. Jika boleh, saya ingin memeriksa rekaman CCTV. Tak perlu memeriksa CCTV. Buktinya sudah terang. Cepat giring dia. Hentikan. Itu dia. Kakak Cusu, kenapa kau kemari? Pertanyaan ini semestinya aku yang menanyakan, bukan begitu. Bukankah kau kerap mengatakan keluarga Lin berlaku buruk padamu, sering memukul, serta memarahi? Mengapa justru hari ini keluarga Lin meresmikan restoran privat? Kau begitu murah hati, tetap datang membawa bingkisan. Meski keluarga Lin tidak ramah padaku, mereka tetap merawatku selama lebih dari 2 dekade. Rasa syukur ini tentu harus kubalas, maka hari ini aku. Jadi, kau membalas kebaikan dengan kebencian? Tidak, aku tidak, Kakak Cusu. Kakak Cusu, mana mungkin aku tipe orang seperti itu? Apakah aku keliru? Coba lihat rekaman CCTV. Nona Lin, kau sudah memasang CCTV di sini, bukan? Ya. Periksa CCTV. Tunggu dulu. Saat ini bukti serta saksi sudah ada. Meninjau CCTV. Tak diperlukan lagi kan? Satpam, segera giring mereka keluar. Tunggu, tak usah mengecek CCTV. Namun barang itu semestinya memuat sidik jari, bukan? Bagaimana bila kita lakukan uji sidik jari? Uji sidik jari? Pengujian sidik jari, apa gunanya? Untuk menghindari seseorang dengan sengaja. Dia pasti akan bilang akulah yang memprovokasinya. Kakak Cusu pun berada di sini. Lalu, soal pernikahanku dengan kakak Cusu. Kakak Cusu, mungkin ada pihak yang iri pada bisnis keluarga Lin yang berkembang dan bersaing dengan cara tidak fair. Kedua orang ini, berserta benda terlarang itu, tentu saja dikirim oleh pesaing keluarga Lin. Saat ini tak ada masalah. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Jika tidak, semua orang akan tersinggung. Baru saja, ketika baru ditemukan, Nona Shen tak bicara seperti ini. Dia sangat ingin aku masuk sel. Sekarang dia malah membahas soal perasaan. Artinya dia berniat menjebakku. Maka kau sengaja mencari orang untuk melaporkanku ke sini? Lin Yuxin, apa maksudmu? Baiklah, perangkap atau tidak, kita akan tahu setelah diselidiki. Setiap orang di tempat ini harus diperiksa sidik jarinya. Nona Shen, tolong selamatkan aku. Aku tak sanggup mendekam di sel. Ucapkan semua yang kau tahu. Kata Nona Shen, agar aku menaruh benda ini di butik Nona Lin, lalu dia akan memberiku hadiah 500 juta. Aku akan mengembalikan uangnya. Aku? Apa yang kau omongkan? Aku sama sekali tak mengenalmu. Jangan sembarang bicara di sini. Aku tahu kau penuh niat buruk. Tak menyangka kau berani menjebak Xing Xin. Kakak Cusu, bukan begitu aku. Kamu, Lin Yuxin, jangan terlalu jumawa. Tunggu saja. Kenapa Ji Cusu? Ingin menolong kita? Xing Xin, terkejut ya? Tidak. Aku cuma berpikir. Mengenai Ji Cusu ini, kenapa dia ingin menolong kita? Tak menyangka Shen Kero sebengis itu berani berbuat seperti itu. Xing Xin, kamu harus waspada nanti. Aku merasa takut padanya. Selain itu, bukankah aku masih memiliki banyak kakak yang bisa melindungiku? Aku tak takut. Tak disangka Shen Kero sangat lihai memerangkap orang. Ternyata Lin Yuxin dalam keadaan seperti ini masih mampu tenang. Menarik sekali. Nona Lin memang sosok yang baik, cerdas dan luwes. Sosok seperti ini cocok bagi Pak Ji. Seandainya penyelamatku ialah Lin Yuxin. Shen Kero betul-betul memasang perangkap pada Xing Xin begini. Ayah, menurut pendapatku, ini kesalahanmu. Kesalahanku? Sejak yang kuingat, ayah selalu menyuruh kami bersaudara agar tetap rendah hati. Aku ini seorang direktur. Ayah bahkan menginginkanku untuk bekerja di lapangan konstruksi. Aku tak bisa membiarkan adikku diganggu. Ayah, selama bertahun-tahun, keluarga Lin kita pun harus berani tampil ke depan. Baiklah. Saat pesta ulang tahun Xing Xin, kita akan menyatakan jati dirinya. Aku mau lihat siapa yang nekat menggertak putri keluarga kaya. Kero, akhir-akhir ini, kau dan Tuan Ji, bagaimana hubungan kalian? Apakah dia pernah menyebutkan kapan kedua keluarga bertemu, membahas perihal pertunangan kalian? Kakak Cusu bilang, setelah hari ulang tahunku berakhir, maka baru kita akan menetapkan tanggal pertunangan. Bahkan tidak dapat memasuki perusahaan Ji. Masih saja berbicara tentang pertunangan. Crow, kami sungguh
bergantung pada Tuan Ji untuk meraih kesuksesan. Dengan susah payah kami membawamu pulang. Tolong jangan kecewakan kami. Ayah, Ibu, mohon tenang saja. Crow, sebentar lagi. Hari ulang tahunmu tiba, ingatlah untuk mengajak Tuan Ji. Baiklah, sekarang aku akan meneleponnya. Halo, kakak Cushu, apakah kau masih mengingatku? Aku Shen. Semua ini gara-gara wanita itu, Lin Yuxin. Aku pasti tak akan membiarkanmu tenang. Acara sudah dipesan. Pihak luar dilarang masuk. Kau tahu siapa aku? Nona muda hari ini akan merayakan ulang tahunnya di sini. Cepat menyingkir. Aku tak peduli siapapun dirimu. Aku cuma tahu, hari ini pesta ulang tahun. Putri bungsu orang terkaya di kota utara. Pestanya telah dipesan oleh Sang Taipan. Orang luar dilarang masuk. Konon Sang Taipan memiliki 5 putra, kesemuanya luar biasa. Jika Kero dapat merebut hati salah satu di antara mereka dan menjadi menantu Sang Taipan, maka keluarga Shen kita tak perlu cemas lagi. Putri kita pun berulang tahun hari ini, bersamaan dengan putri Sang Taipan. Itu pun bisa dibilang takdir. Kau lihat, bisakah kau memberi jalan? Izinkan kami masuk. Aku menerima bayaran dari keluarga Lin. Tentu saja aku bekerja untuk mereka. Orang luar dilarang masuk. Kau! Ada apa? Kau datang. Asisten Lee? Mereka tidak punya undangan. Sudah diperingatkan, tapi tetap tidak mau pergi. Sekarang akan saya usir. Perempuan di sisi Shen Kero ini. Sepertinya dia ibu angkat Nona. Dia berjasa membesarkan Nona. Tidak boleh sembarangan menyinggungnya. Tidak perlu. Biarkan saja mereka masuk. Kakak ini sungguh. Katanya mau ajak aku keluar merayakan ulang tahun. Entah kemana dia pergi. Tempat ini sangat membosankan. Yo, bukankah itu Lin Yuxin? Gimana? Baru saja dari rumahku. Mengambil banyak uang. Sekarang entah dari mana dia mendapatkan sebuah gaun merek campur aduk yang tak dikenal. Lalu datang ke aula pesta ini, menggoda pria-pria kaya dan tampan. Mau jadi istri orang kaya ya? Itu kakakku, yang menyuruhku datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku. Jangan mondar-mandir di depanku. Menjijikan sekali. Kakakmu hari ini di sini. Ini pesta ulang tahun. Putri orang terkaya, cepat pergi. Jangan kotori mataku. Putri orang terkaya. Ulang tahun putri orang terkaya. Kakak tak memberitahuku. Kenapa? Takut ya? Cepat pergi. Yang harus pergi justru kamu. Wah, bukankah itu kakakku sekarang sebagai kontrak bisa seenaknya masuk keluar aula pesta mewah ini? Keluarga Shen lah yang doyan makan gratis. Aku tak ingat. Keluarga kami, keluarga Lin, pernah mengirim undangan pada keluarga Shen. Jadi inilah kediaman keluarga Lin yang bergelimang harta. Kudengar keluarga Lin membesarkan putra-putrinya sejak level paling dasar. Maka, hampir tak ada yang pernah melihat rupa asli para keturunan muda keluarga Lin. Kemungkinan besar. Kabarnya pula, semua kontrak milik keluarga Lin selalu diurus oleh sekretaris Lee. Selain itu, anak-anak muda itu masing-masing ibarat naga di antara manusia. Semuanya memegang aset sendiri. Si bungsu perempuan ini mewarisi kekayaan keluarga. Di dunia ini, nama Lin memang banyak orang yang pakai. Aku sudah menetap di keluarga Lin lebih dari 2 dekade. Kalau memang mereka terkaya, mana mungkin aku tidak mengetahuinya semuanya. Aku yakin, kedua orang ini pasti penipu. Aku diadopsi oleh keluarga Lin sejak masih kecil, tinggal selama lebih dari 20 tahun. Soal apakah mereka keluarga terkaya, aku lebih paham daripada siapapun. Sekian, aku sudah menyelidikinya. Keluarga Lin memang biasa-biasa saja. Jangan sampai salah menilai orang. Nanti saat orang kaya sejati muncul, baru silakan bersikap baik. Lin Yuxin, kupikir kau terbuai uang, berani bersandiwara di sini. Kau cari masalah. Jangan sampai menyeret keluarga Shen. Nona Shen itu kelewatan. Aku hanyalah seseorang yang dirawat keluarga Shen selama lebih dari 20 tahun. Asisten. Mana mungkin ada kata menyeret di sini? Asisten. Xingxin, kenapa kau tak pernah memberitahu aku bahwa keluarga Shen memperlakukanmu begini? Kalau begitu, tak usah lagi menjaga muka keluarga Shen. Apa? Bagaimana? Kau masih gemar berakting pengaman di mana segera singkirkan 2 pengemis miskin ini. Keluarkan. Pak Ji, orang yang menyelamatkanmu saat itu memang bukan Nona Shen. Apa? Saat itu, luka di lengan Nona Shen benar-benar sama. Namun saya sendiri, saat memeriksanya di rumah sakit, tak menemukan rekam medis kala itu. Sebaliknya, baru belakangan ini, baru ada rekam medis untuk lukanya. Dan satu hal lagi,
Ketika Nona Lin masih kecil, ia memiliki rekam medis yang waktunya cocok dengan insiden Anda. Semuanya sinkron. Pergi ke pesta. Baik. Siapa berani menyentuh adikku? Aku Lin Zie akan menggunakan segala cara untuk memblokirnya di industri. Apa yang perlu ditakuti? Cuma karena kamu seorang kontraktor kecil. Aku adalah putri keluarga Shen. Keluarga Lin kecilmu bisa apa padaku? Silakan maju. Tunggu dulu. Ada apa di sini? Manajer, ada yang menyamar sebagai sang terkaya, menjalankan penipuan. Mohon segera usir mereka agar nanti tak menodai mata sang terkaya. Apa? Berani-beraninya ada yang menyamar. Menjadi putri orang terkaya. Tak ingin hidup? Ya, cepat enyah. Kau yakin ingin mengusir kami? Apa yang meragukan? Manager, kedua orang ini hanya berniat memanfaatkan ulang tahun putri sang terkaya untuk mendekati putra keluarga tajir. Mengacaukan pesta ulang tahun putri sang terkaya. Menurutku, ada baiknya kita segera mengusir mereka sebelum sang terkaya tiba, lalu menyalahkan hotel. Kalau enggan pergi, juga boleh. Kulihat nona ini, sangat menawan. Lin Yuxin, kesempatanmu telah tiba. Segera raih kesempatan itu. Betul, meski kepala keluarga Song sangat kaya, namun usianya telah lanjut. Barangkali dalam urusan itu, dia tak mampu memuaskanmu. Menurutku manajer ini masih amat muda. Dia juga bawahan sang terkaya. Bila kau bersamanya, kau dapat menikmati kemewahan serta harta. Jika nona ini sudi menemaniku semalam, maka akan kupikirkan membiarkan kalian menetap di sini. Siapa yang memberimu nyali begitu? Jika kau masih berani bicara, akan kupotong lidahmu. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Dia berani menampar manajer hotel. Walau cuma seorang manajer hotel, namun dia adalah manajer di perusahaan sang terkaya. Selain itu, si terkaya akan datang ke sini hari ini untuk menggelar pesta ulang tahun bagi putrinya. Itu menunjukkan bahwa manajer ini sangat dihargai di mata sang terkaya. Bagaimana mungkin dia berani? Ya, barusan dia menyinggung si terkaya. Sekarang menyinggung manajernya. Dia takkan bisa keluar dari pintu ini. Lin Yuxin, beranikah kau membiarkan dia di depan mata sang terkaya memukul orang kepercayaan sang terkaya? Dia memang pantas dipukul. Baik, kepala batu. Mulai sekarang keluarga Shen kami tidak akan ada sangkut pautnya lagi denganmu. Kau sudah menyinggung orang paling kaya. Jangan berharap kami bakal membantumu. Aku tak pernah menyangka bisa memperoleh apapun dari keluarga Shen. Selama 20 tahun terakhir, aku tak memperoleh apa-apa. Jadi, jangan berharap lagi. Aku Lin Zi bertindak sendiri dan menanggung tanggung jawabku sendiri. Tak butuh keluarga Shen untuk menolongku. Kakak, orangnya sudah kita beri pelajaran. Cepat kita pergi. Kalau tidak, sebentar lagi si paling kaya itu akan tiba. Bagaimana kalau kau benar-benar menyinggungnya? Sing Sin, jangan khawatir. Kakak punya siasat sendiri. Manajer, jika Anda tidak menangani dua orang ini yang memalsukan identitas, jika nanti orang kaya itu tiba, lalu murka, sanggupkah Anda menanggung akibatnya? Panggil orang-orang. Ikat kedua orang ini. Lempar ke ruang bawah tanah. Takut? Kalau takut, biarkan dia menginap semalam. Aku tak akan mengungkit masa lalu. Atas apa yang kalian lakukan hari ini, aku takkan memberitahu orang paling kaya itu. Bagaimana? Mimpi. Semua maju. Berhenti. Hentikan. Ini adalah Sekretaris Lee. Beliau adalah orang kepercayaan paling dekat dengan sang konglomerat. Selama bertahun-tahun, apapun proyeknya, sang Taipan tak pernah muncul sendiri. Semuanya didelegasikan kepada Sekretaris Lee. Sekretaris Lee pasti mengerti siapa sebenarnya Sekretaris Lee. Tak mungkin dia. Lagi pula, Taipan ini di sektor ini sudah puluhan tahun. Pokoknya, seharusnya usianya sudah di atas 50. Mana mungkin masih muda. Sekretaris Lee, akhirnya Anda tiba. Dua orang ini berpura-pura sebagai konglomerat tersohor dan putrinya. Mereka menghina sang konglomerat. Saya mau mereka diusir. Bahkan mereka berani memukul saya. Oh, bagaimana bisa begini? Sekretaris Lee, Anda tidak tahu betapa congkaknya kedua orang ini. Keluarga Shen kami sangat paham latar belakang mereka. Pria itu adalah mandor di lokasi konstruksi. Perempuan di sampingnya berniat menjerat putra keluarga kaya. Mereka berani sekali. Di pesta ulang tahun putri sang konglomerat, begitu angkuh. Menurutku, seharusnya memakai pentungan besar untuk mengusir mereka. Memang pantas diusir. Dengar ya, Sekretaris Lee adalah asisten terpercaya di sisi sang Taipan. Kalau beliau menyuruh kalian pergi, segera enyahlah. Justru kalianlah yang harus pergi. Harap tenang semuanya, sang konglomerat sudah tiba. Sekarang, mari kita sambut sang konglomerat dari kota utara ke atas panggung.
Terima kasih kepada kalian semua. Hari ini telah hadir ke perayaan ulang tahun anak perempuan saya. Ternyata Clan Lin benar-benar keluarga terkaya di kalangan Lin. Mengapa ketika saya hadir, mereka menutupi hal itu dari saya? Andai saja saya mengetahuinya lebih dulu. Nona Lin, sungguh saya tak sadar bahwa Anda adalah putri keluarga Lin yang paling kaya raya. Saya benar-benar dibutakan. Semua ini gara-gara kedua orang ini. Kalian berhati busuk, bahkan memperdaya saya lebih dari 2 dekade. Ini murni salahmu sendiri. Sejak awal keluarga Lin sudah menganugerahkanmu begitu banyak kasih. Namun kamu mengejar harta dan meninggalkan kemiskinan. Begitu mendengar keluarga Shen makmur, kamu pun segera berpaling dan memaki kami. Tahukah kamu betapa pilunya kedua orang tua kami? Kami telah mengasuh Lin Yuxin selama lebih dari 20 tahun. Bila keluarga Lin memang yang terkaya, maka sepantasnya mempertimbangkan balas jasa. Selama rentang tahun ini, kami pun telah merawat Lin Yuxin dengan segenap perhatian. Baiklah, itu pun berkat keluarga Shen. Kami tak menuntut berlebihan. Hanya 2/3 harta keluarga Lin. Belum pernah saya melihat orang setebal itu kulitnya dan sebegitu tak tahu malu. Panggil orang-orang. Apa yang hendak kalian lakukan? Sayalah yang telah membesarkan putri kalian selama lebih dari 20 tahun. Ingin saya lihat siapa yang berani. Lin Yuxin, apakah kamu hanya akan diam melihat ibumu dihina oleh mereka? Ibu, kamu pun pantas. Apa? Kejadian beberapa hari yang lalu masih jelas terpatri di benakku. Itu Nyonya Shen bukan? Kau ingin aku untuk membongkar masalahmu meminta uang lagi, serta urusan toko itu di hadapan orang banyak? Ucapkan sekali lagi. Aku akan pergi. Benar-benar mengejutkan. Keluarga Shen ternyata berani juga menagih uang pada keluarga Lin. Benar-benar keterlaluan. Ya, aku sudah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Shen tidak beres. Tak sangka hari ini menyaksikannya. Memang buruk sekali. Itulah Nyonya Shen. Kami dulu pernah bermain kartu bersama. Seandainya bukan karena dia, nyaris menikah masuk keluarga Ji. Siapa juga yang peduli padanya? Benar. Aku juga punya rencana menikah dengan Kak Chushu. Dan kelak setelah aku bersanding dengan Kak Chushu, lihat saja Lin Yuxin masih berani pamer di depanku atau tidak. Kakak, kita angkat kepala pun bertemu. Menunduk pun bertatap. Kita semua sama-sama cari makan di pasar utara. Tak usah melontarkan kata-kata yang begitu tajam. Sisakan sedikit kebaikan, supaya nanti kita tak canggung saat bersuah. Setuju bukan? Keluarga Lin kami dan keluarga Shen kalian tak usah bertemu. Usir mereka. Lin Yuxin, jangan kegirangan dulu. Aku dan Chushu akan segera bertunangan. Kelak, percuma saja kau sakit hati. Kau tahu kami siapa? Berani-beraninya kau mendorong kami. Aku tak peduli kalian siapa. Di pasar utara ini, siapa yang lebih berkuasa dari keluarga Lin? Jika kalian masih ngeyel tak mau pergi, akan kuhadapi dengan tongkat. Bu, tenang saja. Masih ada aku yang akan menikah dengan Kak Chushu. Nanti setelah aku dan Kak Chushu bersatu, keluarga Shen kita takkan terpuruk lagi. Betul, Kero. Kaulah penyelamat. Ji Chushu, dia pasti akan membalas jasa ini. Kau harus merebut hati Chushu. Setelah kalian menikah kelak, aku ingin melihat keluarga Lin. Masih bisa sombong atau tidak? Lin Yuxin dendam hari ini. Akan kuingat. Gantian. Tuan Lin, saya sungguh terbawa emosi. Tuan Lin, biarkan saya yang mengurus pria ini. Hari ini ulang tahun Putri Sulung. Anda harus mendampingi Putri Sulung. Mari. Xingxin, kenapa? Kak, apa kalian pikir aku seperti Shen Kero, orang yang memilih yang kaya dan meninggalkan yang miskin? Maka kalian curiga padaku? Xingxin, soal ini, kami yang keliru. Namun didikan anak-anak di keluarga Lin selalu menekankan kemandirian. Ayah dan ibu pun tanpa sengaja merahasiakan hal ini darimu. Xingxin, jangan ragukan dirimu. Kamu sudah sangat baik. Semua, ini, putri bungsu saya Lin Yuxin. Xingxin tidak dibesarkan bersama kami. Kini dia telah kembali. Saya berniat menyerahkan perusahaan terbesar keluarga Lin untuk dia kelola. Ayah, aku tak sanggup. Aku tidak paham cara menjalankan perusahaan. Kakak akan membantumu. Jangan khawatir. Benar, Xingxin. Soal perusahaan, kakak akan membantumu. Kakak tidak punya banyak keahlian, cuma bisa mencari uang. Kartu ini untukmu. Kalau kurang, tinggal minta lagi ke kakak. Xingxin, ini kado ulang tahun dari kakak kedua, sebuah perusahaan hiburan. Kalau kau ingin melihat pria tampan, datang saja ke sana. Semuanya milikmu. Kakak kedua,
Sebenarnya kau adalah aktor terkenal, Kakak Lin. Aku sungguh bodoh. Aku bahkan tak menyadarinya. Akhir-akhir ini kakak kedua menjalani hidup tidak dandan serapi dulu. Pantas saja kau tak mengenalinya. Sing Sin, kau adalah mutiara di telapak tangan kami. Tak boleh ada sedikit pun bahaya. Kakak ketiga saya memberimu 2 bodyguard. Masuk. Mulai sekarang, tanggung jawab kalian berdua ialah melindungi Nona. Jika ada apa-apa, bawa kepala kalian kemari. Baik, Tuan. Sing Sin, ibu sudah menyiapkan kado untukmu. Berupa gelang hijau kekaisaran, warisan dari nenek. Kulitmu cerah, pasti cantik saat memakainya. Ayo. Ya ampun, apa ini mimpi? Dan ini kado dariku. Bagaimana dengan kadoku? Ji Chushu. Mengapa dia datang? Mengapa kau datang? Kabarnya, hari lahir Nona Lin. Aku sengaja datang untuk merayakannya. Serta tentang kesalahpahaman kemarin. Aku ingin meminta maaf kepada Nona Lin. Tuan Ji, Anda terlalu sungkan? Waktu di kafe kemarin, Andalah yang menolong. Sejujurnya, sayalah yang berutang budi pada Tuan Ji atas kebaikan itu. Bila Nona Lin berniat mengucap terima kasih, cukup traktirku makan. Aku tidak pilih-pilih. Apapun akan kusantap. Hah? Kau pasti berniat menyulitkan Shen Kero. Itu cuma salah paham. Aku sama sekali tak punya hubungan apapun dengan keluarga Sen. Nona Lin, selamat hari lahir. Terima kasih. Bukankah ini kalung berstatus benda pusaka nasional yang begitu diburu di balai lelang? Tuan Ji, hadiah ini terlampau mahal. Anda sungguh mau memberikannya pada Sin Sin? Perhiasan bernilai ini hanya pantas dikenakan Nona Lin. Aku harus mampir ke kantor dulu. Saat menatapnya, aku merasakan keakraban, seolah pernah bertemu di suatu tempat dahulu. Kenapa asisten Sun muncul larut begini? Muncul selarut ini. Apakah Cusu mencariku karena suatu urusan? Saya kemari untuk mengantarkan barang, serta menyampaikan pada Nona Shen beberapa hal. Ai, si Cusu itu juga menjelang pertunangan. Tak usah tergesa-gesa. Larut malam begini, masih menyuruh asisten Sun datang. Bibi mungkin keliru. Boslah yang menugasi saya datang untuk memberitahu Nona Shen agar membatalkan pertunangan. Pembatalan pertunangan. Kenapa? Kakak Cusu, kenapa kau membatalkan pertunangan kita? Kenapa? Apakah di sini terjadi kesalahpahaman? Crow adalah penolong, nyawa Cusu. Kenapa tiba-tiba bilang ingin membatalkan pertunangan? Ini, sebaiknya tanyakan Nona Shen sendiri. Saya sudah menyampaikan titah Tuan Ji dan sudah mengantarkannya. Ini kompensasi dari Tuan Ji untuk Nona Shen. Mohon keluarga Shen jangan membuat keributan di luar yang bisa merusak reputasi Tuan Ji. Saya pamit dulu. Pasti Lin Yuxin. Dia pasti mengatakan sesuatu kepada kakak Cusu. Dasar tak berguna. Selama lebih dari 20 tahun di keluarga Lin, kau bahkan tak menyadari bahwa keluarga Lin adalah yang paling kaya. Kalau saja kita tahu lebih cepat, aset keluarga Lin tak berada di tangan kita. Keluarga Lin itu mewaspadai aku layaknya pencuri. Mana mungkin aku tahu kalau mereka adalah keluarga terkaya. Dasar tak berguna. Lin Yuxin, aku takkan membiarkanmu. Adik kru, ini keputusan. Sepakatlah untuk bekerja sama dengan saya. Jangan banyak alasan. Aku meneleponmu hari ini karena aku punya kabar baik untukmu. Kau pasti bakal senang mendengarnya. Kabar bahagia apa? Neng. Nang. Pak Ji, mau makan apa? Pesan hidangan hangat. Aku ingat Nona Lin, sepertinya tak suka ketumbar. Bagaimana dia tahu? Aku tak makan ketumbar. Nona Lin tak perlu heran. Aku dan kakakmu sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Jadi aku tahu. Pesan makanan. Ya. Apa? Lin Yuxin adalah putri tertua keluarga Lin. Ya, jadi kalau kau bisa memikat Lin Yuxin, hartamu pasti mengalir kan? Tapi dia itu putri orang terkaya. Mana mungkin dia menikahkan putri kesayangannya denganku? Santai saja, aku punya caranya agar kau bisa mendapatkannya. Dan hari ini adalah peluang terbaik.
Pelayan di sini adalah anak buahku. Nanti begitu mereka menghidangkan minuman, ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Kartu kamar ini, simpan baik-baik. Kamarku di sebelahmu. Tunggu hingga fajar. Aku akan memanggil wartawan untuk menunggu di hotel. Begitu fajar, kau resmi menjadi menantu orang terkaya. Hahaha. Halo kakak kedua, ini minuman gratis dari restoran kami. Terima kasih. Pak Ji, insiden. Di kafe tempo hari, syukurlah ada Anda. Shen Kero, aku sudah memberimu peluang. Namun kalau kau bermain licik terhadap Lin Yuxin, aku takkan menunjukkan belas kasihan. Lin Yuxin, Mengapa aku merasa tidak enak badan? kau baik-baik saja kan? Terasa panas sekali. Kini, semua bergantung pada kita berdua. Kau mesti memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Kelak bila kau menjadi menantu orang terkaya, Tenang saja. Aku memang kerap berkeliaran di tempat hiburan malam. Dijamin bahwa Lin Yuxin akan mendapatkan pelayanan yang nyaman. hati-hatilah pada kakak cusu. Kakak cusu, akhirnya kita dapat berdua. Wah, betapa cantiknya gadis ini. Dengan begini, kini aku telah menjadi menantu orang terkaya, kemewahan serta hartaku. Tuan Ji, kamu, bagaimana kabarmu? Kau bersama Shen Kru, dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Bahkan berani menyusun rencana melawan aku dan Sing Sin. Tuan Ji, Anda memberi saya 100 nyali. Saya pun takkan berani menjerat Anda, juga Nona Lin. Semua itu Shen Kro yang menyuruh saya melakukannya. Apakah ingin menebus kesalahan? Saya bersedia. Tuan Ji. Jika kalau Anda bersedia mengampuni saya sanggup melakukan apapun. Maka pergilah ke ruang sebelah. Apa yang Shen Kro perintahkan padamu terhadap melakukan apa pada Lin Yuxin, lakukan itu padanya. Jika aku dan Shen Kero, ini pasti akan menjadi tanggung jawab keluarga Shen. Bagaimana? Kulihat Tuan Liu, sepertinya kurang senang. Saya bahagia. Tuan Ji, saya akan pergi sekarang. Cepat pergi. Tunggu. Hei. Aku akan menugaskan orang berjaga di depan pintu. Jika tak terdengar suara, kau tahu caraku. Mengapa masih sama seperti dulu? Apapun yang kau lakukan tanpa perlindungan. Lin Yuxin, kau baik-baik saja, kan? Lin Yuxin, bangun. Lihat siapa aku. Ji Cusu. Lin Yuxin, ini keputusanmu sendiri. Ada apa? Mengapa begitu tergesa-gesa? Guru Lin, ada pesan dari Nona. Beliau memintamu. Beliau ingin Anda membawa para wartawan. Akhirnya adik kecil itu mengingat. Mari, kabari seluruh kalangan media di ibu kota. Suruh semua wartawan datang. Kalau mereka menolak hadir, jangan harap bisa meliput berita tentangku lagi. Bagaimana dengan pengambilan gambar hari ini? Urusan sebesar apapun di dunia tak sebanding dengan perkara sang adik. Ayo. Baik. Baiklah, tolong hubungi Bos Shen beserta istrinya untuk datang. Ya. Bilang itu perintah Bos Ji dan Shen Kero sedang di dalam. Baik. Nyonya Shen, Nona Shen, saya diminta kembali untuk memberitahu Anda bahwa dia sudah berhasil menggenggam Bos Ji. Sekarang mereka berdua berada di kamar hotel. Apa yang kau katakan itu benar? Benar, saya menyaksikannya sendiri. Nona Shen, dia memintamu segera ke hotel untuk memperbesar masalah ini.
Dengan begitu, Bos Ji, meski tak ingin menikahi Nona Shen, ia tetap harus memperistrinya. Baiklah, kita berangkat sekarang. Pak Ji, bagaimana mungkin kau melakukan hal semacam ini? Crow, kau masih gadis, namun sudah dirusak begitu saja. Bagaimana kau akan menikah kelak? Pak Ji, bila kau tak memberikan status resmi kepada Crow, aku tak akan sanggup hidup. Pak Ji, apakah aku dan Ji Cusu? Ibu, aku dengan Pak Ji saling mencintai dengan tulus. Mohon restui pernikahan kami. Cepat, potret mereka. Ini kabar besar. Lin Yuxin. Aduh, Lin Yuxin. Walau kau adalah penyelamat Jijutsu, tapi apakah itu berarti sesuatu posisi sebagai Nona Ji hanya bisa kuambil? Pak Ji, kau dan Kero sudah begini. Di hadapan begitu banyak wartawan, kau tak bisa menghindar. Pak Ji, sebaiknya kau segera muncul agar keluarga kita berdua dapat membahas lalu menggelar pernikahan. Hahaha. Ada apa denganmu? Halo. Sing-Sin, kau sudah terjaga. Kau berani sekali kau menipuku. Jika kakakku tahu, dia tak akan membiarkanmu lolos. Kau yang memaksaku. Cobalah kau ingat. Jijutsu. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Sungguh? Karena akulah yang memaksa. Aku akan pulang, lalu memberitahu orang tuaku tentang hubungan kita. Aku pasti akan memberimu kedudukan. Namun mengapa tiba-tiba? Bagaimana mungkin? Kita semua telah dibohongi oleh Shen Keru. Padahal, seharusnya yang hadir di sini ialah Liu Xiaohui. Namun tekadku lebih kuat. Aku terbangun dan datang menolongmu. Tak menyangka. Ternyata dirimu. Diamlah. Sing-Sin bersedia memberiku kedudukan. Aku sangat gembira. Namun sekarang bukan saatnya bergembira. Ini waktunya menginterogasi si kecil. Kenapa kau? Senkeru, tak kusangka kau menyukai model seperti ini. Sungguh di luar dugaan. Kalian boleh kembali dulu, ekspor semua materinya. Oke. Bagaimana kau bisa ada di sini? Kenapa kau? Bukankah seharusnya kau di kamar Lin Yuxin? Ada apa? Berani-beraninya kau menjebak Sing-Sin. Di mana Sing-Sin? Karena aku lebih dulu mengetahui siasatmu. Demi posisi Nyonya Ji, kau rela memakai cara rendahan begini. Shen Crow, tidakkah kau pikir jabatan ini pantas untukmu atau tidak? Kakak Cusu, dengarkan dulu penjelasanku. Bukan begitu. Shen Keru, kau yang merancang skenario ini. Tak disangka kau sendiri justru menjadi korban situasi itu kan? Semua ini ulahmu sendiri. Lin Yuxin, kau yang menjebakku. Jangan kira orang lain. Sepertimu, apa yang ingin kau peroleh, dan apa yang ingin kau hancurkan, kau sendiri yang tahu di hati. Sing-Sin tidak marah. Biar aku yang mengurusnya. Tenang saja. Mereka takkan bisa kabur. Potong dialogku. Kau sudah mengambil semua. Shen Crow menuai apa yang dia tanam. Bawa ke kantor polisi, serahkan pada pihak polisi di kota utara. Keluarga Shen tak akan ada lagi. Kakak Cusu, kenapa kau bisa memperlakukanku begini? Sejak hari kau menipuku, kau seharusnya paham. Kau dan keluarga Shen sepatutnya menerima akhir seperti apa. Rupanya, begini rasanya saat ada yang melindungi. Kakak kedua, hentikan. Bilang padaku apa sebenarnya yang kau lakukan pada Sing-Sin. Kakak kedua, tidak seperti yang kau bayangkan. Lepas. Sing-Sin, jangan campuri. Hari ini aku harus memberi dia pelajaran. Aduh, ini soal Jicusu. Apa katamu kau? Ada dia memaksa. Kami berdua sudah dibius oleh Shen Keru. Jicuksu datang dengan niat baik menolongku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Jangan campur tangan. Situasinya memang begitu. Ayah, ibu, bagaimana pendapat kalian? Ayah, lihatlah mereka. Jadi apa ini? Hei, Sing-Sin benar.
karena Singsin yang mulai. Jadi kami tentu saja harus bertanggung jawab pada Tuan Ji. Musen, di depan tamu, bagaimana kelakuanmu ini? Anak Ji lapar ya? Tante akan masak hidangan lezat untukmu. Ada pantangan makanan? Terima kasih, Tante. Saya tidak ada pantangan. Apapun bisa saya makan. Tante akan menyiapkannya sekarang. Baik. Kalian bertiga, kenapa tidak bantu ibu di dapur? Singsin, kau bisa ajak Tuan Ji berkeliling sebentar. Baik, Paman. Baik. Yuk pergi. Bu, aku sangat mengenal Ji Cusu. Walaupun dia, pastinya tak mungkin didesak oleh Singsin. Menurutku putra keluarga Ji itu menyukai Singsin. Anggap saja keliru. Memang ada kemungkinan begitu. Namun kupikir adikku pada putra keluarga Ji itu sepertinya juga menyimpan rasa. Anda juga melihatnya. Hanya mereka berdua, kurasa putra keluarga Ji berniat pada adikku. Bagiku, jika lelaki punya rasa, begitu pula perempuan. Adikku, Lin Zie, harus dimanja di rumah sepanjang hidupnya. Mana mungkin begitu saja diserahkan pada putra keluarga Ji itu. Menurutku, putra keluarga Ji itu lumayan. Dia juga memperhatikan adikmu. Itu sudah memadai. Singsin, kau tidak gugup, tak ingin bertanggung jawab padaku kan? Siapa yang gugup? Seorang pria yang menepati kata, sulit digoyahkan. Aku akan bertanggung jawab atas ucapanku. Ayo. Ini kakekku. Sore, Kek. Kau mirip seseorang yang kukenal. Namamu? Kakek, namaku Lin Yusin. Kau benar-benar cucunya. Sudah tumbuh besar. Cucu siapa? Lupa ku sampaikan padamu, kakekku dan nenekmu, sahabat lama. Aku tidak menyetujui pernikahan ini. Status keluarga Jiang sangat terpandang. Menolak untuk menikahi putri keluarga Jiang, malah membawa pulang orang ini. Orang macam apa? Saat ibu saya wafat, belum genap 3 bulan. Sudah tidur dengan orang lain. Nyonya Jiang Ziwan. Sungguh tak sopan. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Dia itu ibu tirimu. Baik. Aku puas dengan menantu seperti ini. Kalau kau tidak berkenan, pergi saja dan jangan melihatnya. Hah, sepertinya hubungan Ji Cusu dengan kedua orang tuanya kurang harmonis. Cusu, kapan kau berniat menikahi Yuksin? Kapan? Kakek, tapi ingin segera menimang. Cucu cicit lagi. Kakek, saya pun ingin segera berumah tangga. Itu tergantung pada Yuksin. Aku juga mampu, Kek. Baiklah, kalau begitu. Kakek Ji, aku datang menjengukmu. Getong, kapan kau pulang ke tanah air? Silakan duduk. Ini tentu sahabat masa kecil Ji Cusu, ya? Santai saja, aku sama sekali tak punya rasa padanya. Kakek Ji, siapa gadis ini? Lihat saja, aku begitu gembira sampai bingung. Ini pacarnya Cusu. Halo, aku Lin Yuxin. Halo, aku Jiang Getong, putri pertama keluarga Jiang, sekaligus sahabat masa kecil Cusu, teman sejak kecil. Wah, nah mulai lagi. Menantangku? Oh, rupanya kamu. Tentang Cusu? Dia sering bercerita tentangmu. Kuharap Nona Jiang tetap menjaga kesopanan agar tunanganku tidak salah paham. Baik, baik. Ayo makan. Baik, sudah sangat larut. Tuan Tang, ayo kita hidangkan makanannya. Baik. Perempuan asing itu berani menyaingiku demi Cusu. Nanti kau akan lihat betapa mengertinya aku soal Cusu. Aku dengan Cusu, benar-benar pasangan sejati. Kakek Ji, ini Hong Soro kesukaan Anda. Silakan makan yang banyak. Syukurlah ada bocah ini. Masih ingat makanan favoritku. Tak seperti si bandel Cusu. Setahun pun jarang pulang. Cuksu pernah bilang padaku, kakek Ji punya 3 tinggi. Jiang Getong sengaja menyajikan Hong Soro pada kakek Ji. Jelas mau menjebakku. Kakek, Anda punya 3 tinggi. Hong Soro ini sebaiknya dikurangi. Susah bagi kakek Ji untuk berselera makan. Lalu kau malah mengusik selera beliau. Apa maksudmu?
Cukup. Cushu, jangan emosi. Nona Lin ini tak memahami keluarga Ji. Jelas dia tak kenal kakek Ji. Kukatakan sudah cukup. Kau datang ke kediaman keluarga Ji sebagai tamu, namun tak mematuhi aturan keluarga Ji, bahkan menyulut relasi kakek dengan Sing Sin. Sebenarnya apa maksudmu? Cuksu, maaf. Aku keliru bicara. Mohon maaf. Aku hanya sudah terlalu lama tak bertemu kakek Ji. Aku teringat kakek Ji gemar menyantap daging babi Hongshao. Aku tak mempertimbangkan hal itu. Cushu, semua ini hidangan favoritmu? Cushu jelas takkan menerimanya. Sing Sin, ini karena cemburu. Menarik sekali. Sudah rampung. Ya, kau makan dulu. Sesudah kau habiskan, akan kusiapkan lagi untukmu. Pelayan Tang. Beri ini kepada Huang. Hah? Baiklah. Huang itu siapa? Huang? Dia adalah anjing penjaga kami. Cushu, jangan keterlaluan. Bolehkah aku lebih darimu? Kamu jelas-jelas tahu aku telah bertunangan, namun kamu terus saja berulang kali menimbulkan masalah. Aku sudah menyukaimu lebih dari 10 tahun. Kamu tak boleh memperlakukanku begini. Kamu menyukaiku, itu masalahmu. Sudah kutegaskan padamu, aku sudah punya orang yang kucintai. Jika kau terus saja menggangguku tanpa henti, jangan salahkan aku bila aku jadi kasar. Tapi nyatanya aku, yang tumbuh bersamamu sejak kecil, segala sesuatu ada urutannya. Kenapa Lin Yuxin bisa? Apakah di kamus keluarga Jiang? Tak terdapat kata sopan santun, keadilan, integritas, maupun rasa malu. Sama sekali, begitukah? Kakek Ji, saya merasa kurang sehat. Saya pulang dulu. Getong, aku datang hari ini untuk mendiskusikan kerjasama denganmu. Aku tidak punya apapun untuk berkolaborasi denganmu. Kamu ibu tiri Cushu, dari kecil sampai besar. Cara kau memperlakukan Cushu, aku menyaksikannya sendiri. Menurutmu, aku akan bekerja sama dengan seorang yang tidak disukai oleh Cushu. Aku tahu apa yang diinginkan Nona Jiang. Namun dengan temperamen Cushu, apakah menurutmu ia akan mengubah pendiriannya lalu menikahi Nona Jiang? Sejak kecil sampai dewasa, aku selalu memperlakukan Cushu dengan penuh kebaikan. Aku yakin suatu saat Cushu pasti akan menyadari ketulusanku. Aku melihat Cushu tumbuh besar. Nona Jiang, menurutmu, kau lebih memahami Cushu dibandingkan aku. Akan kuberitahu kau fakta sebenarnya. Cushu telah membawa Lin Yuxin pulang ke kampung dan telah memutuskan untuk bertunangan dengan Lin Yuxin. Acaranya jatuh pada lusa. Nona Jiang, kau belum mendengar kabarnya. Apa maksudmu? Cushu sungguh akan bertunangan dengan perempuan itu? Apakah ia sudah gila? Sekarang Cushu berniat merebut posisi kepala keluarga Ji, hanya dapat bergantung pada keluarga Jiangku. Itu mustahil. Cushu tak akan melupakan hal tersebut. Mangsa sudah terjebak. Tentu, siapa bilang tidak, namun Cushu masih belia. Banyak hal belum ia pikirkan masak-masak. Tapi Nona Jiang, kau sudah terbiasa menyaksikan intrik di kalangan keluarga terpandang. Kau harus menolong Cushu. Awasi. Bila tidak, cabang keluarga Ji akan melumat Cushu bulat-bulat. Apa rencanamu? Saat hari pertunangan, biarkan gadis manis itu lenyap dengan dalih kabur. Sebagai keluarga Ji yang terhormat, agar tidak menjadi bahan cemoohan publik. Menurutmu apa yang akan terjadi? Aku akan memakai gaun pengantin dan muncul di lokasi sebagai tunangan Cushu. Benar, di hadapan semua orang, sudah resmi bertunangan. Kau bahkan menyelamatkan keluarga Ji. Kelak, gelar Nyonya Ji milikmu pasti akan... Bagus. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Kau begitu teliti? Menikah masuk ke keluarga kaya. Hidup tak sesederhana itu. Harus banyak belajar, iya kan? Baik. Kerjasama yang menyenangkan, Nona Jiang. Istri Cushu, haruslah aku... Apakah aku tampak cantik? Nona, dalam segala hal, kau tampak menawan. Siapa yang mengizinkanmu menatapku dengan cara seperti itu? Hanya Cushu yang berhak memandangku seperti itu. Berlututlah. Nona, kau seharusnya laksana Phoenix di angkasa
Tak sepantasnya karena orang seperti dia, kau menyia-nyiakan masa mudamu. Maukah kau berhenti? Aku akan membawamu pergi, menuntunmu menjalani hidup yang kau inginkan. Bagaimana? Apa hakmu berkata tentang Cusu seperti itu? Kau hanyalah anjing peliharaanku, hanya itu. Jika dulu aku tidak menaruh belas kasihan padamu, kau entah sudah terkubur di mana. Dengarkan baik-baik. Tugas hari ini wajib berhasil, tak boleh gagal. Jika kau gagal, jangan pernah menemuiku lagi. Ya, Cusu, malam ini aku akan menikah denganmu. Kau bahagia? Cusu, mengapa kau kesini? Aku datang untuk menjenguk calon istriku. Sing-sin, kau benar-benar jelita. Bagaimana? Apakah aku tak menawan di hari-hari biasa? Menawan. Masih ada orang di luar sana. Siapa? Aduh, Sing-sin. Aduh. Aku pikir, siapa yang tak tahu diri? Ternyata, ibu tiri tak tahu malu milikku. Aduh, meski aku ibu tirimu, namun aku juga sungguh menyayangimu. Sekarang kau akan menikah. Sing-sin adalah menantu perempuanku. Aku menyiapkan hadiah pernikahan untuk menantu perempuanku. Apa itu tak boleh? Tak perlu, keluar. Sebaiknya malam ini, jangan sampai aku melihatmu. Cusu? Kenapa kau bisa bersikap begitu padaku? Aku sudah berada di keluarga Ji bertahun-tahun. Meski tak banyak prestasi, jerih payahku tetap ada. Walau kau bukan darah dagingku, aku menganggapmu bak anakku sendiri. Tante, apa yang Anda ucapkan? Itu bahasa apa? Anda adalah ibu tirinya Cusu, dan suatu hari akan menjadi bagian keluarga saya juga. Cusu itu benar-benar tak tahu sopan santun. Saya terima hadiah ini. Terima kasih, Tante. Sing-sin memang mengerti tata krama. Cusu mempersuntingmu, itu benar-benar keberuntungannya. Mari, Tante akan membantu memasangkan kalung ini padamu. Ji Cuksu, malam ini kau pasti tamat. Indah sekali. Baiklah, Tante takkan mengganggu kalian lagi. Anak muda sedang mengobrol. Saya akan keluar sejenak. Acara pertunangan baru saja dimulai. Masih banyak hal yang perlu diurus. Selamat jalan. Ada apa, Cusu? Apakah kalung ini bermasalah? Seseorang yang ingin putranya menduduki posisi pimpinan keluarga Ji. Bisa sebaik apa sih? Aku khawatir kalung ini ada masalah. Ini merupakan hadiah spesial dari ibu tirimu. Jangan sampai kita melukai perasaannya. Lagi pula, aku masih punya dirimu dan saudara-saudaraku. Kalian semua mampu menjaga diriku? Kalau memang ada masalah, apa yang bisa dia perbuat padaku? Inilah Nona Jiang. Dia sungguh menawan. Namun, hari ini ia berdandan begini. Bukankah itu agak terlalu menarik perhatian? Nona Jiang dan Tuan Ji telah ditunangkan sejak kecil. Sekarang Tuan Ji justru menikahi perempuan lain. Mungkinkah Nona Jiang sudi menerima? Dengan kata lain, hari ini ia datang untuk menggagalkan pernikahan. Perkara ini tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Kita tunggu saja. Tunangan Tuan Ji ini boleh jadi menghadapi masalah besar. Semua sudah disusun rapi. Malam ini, takkan ada lagi Lin Yuxin. Yang ada hanya nyonya rumah keluarga Ji. Jiang Getong. Inilah tunangan Presiden Ji. Mengapa aku merasa ia bahkan lebih menawan daripada Nona Jiang? Pantas saja Presiden Ji lebih senang menikah dengannya ketimbang Nona Jiang. Biarkan ia bersinar malam ini. Sesudah malam ini, takkan ada lagi seseorang bernama Lin Yuxin. Tuan Ji tiba.
Kakek Ji. Kakek Ji. Sing-Sin kita memakai baju ini. Kelihatan makin menawan. Gaun ini dipilih langsung oleh Cusu khusus untukmu. Sing-Sinku, apapun yang ia kenakan tetap menawan. Baiklah, pesta pertunangan segera dimulai. Bawa Sing-Sin untuk makan dulu. Aku akan beristirahat sebentar di sini. Baik. Mari. Kita makan dulu. Upacaranya mungkin akan berlangsung lama. Perut kosong tidak enak. Enak tidak? Lezat. Cushu. Nona Jiang, seingatku aku sudah bilang padamu, kalau kau kembali, bertingkah tanpa malu. Jangan salahkan aku bila tak mempertimbangkan hubungan keluarga Ji dan Jiang. Cushu, hari ini aku datang untuk menyampaikan selamat atas pertunanganmu dengan Nona Lin. Perkara masa lalu sudah kulepaskan. Kau tak bisa menyebutku yang macam-macam. Maafkan aku, Nona Jiang. Cuksu, dia memang begini. Terima kasih atas ucapan selamatmu. Benar, Nona Lin berhati lapang. Aku salut pada Nona Lin. Semoga kau dan Cusu selalu bersama hingga menua. Terima kasih. Apa kamu buta? Maaf Nona Jiang, aku tidak sengaja. Tak apa, bajunya kotor, cukup ganti. Biarku antar. Tak perlu, lanjutkan saja urusanmu, aku bisa sendiri. Sudah cukup lama. Kenapa Sing-Sin masih belum keluar? Cusu, tentang proyek itu. Yang ini. Cusu. Kakek. Anda, silakan diteruskan. Problem pada proyek ini harus lekas diselesaikan. Kakek, saya harus keluar sebentar. Saya perlu menengok Sing-Sin. Cusu, proyek ini teramat penting. Benarkah kamu harus pergi saat ini? Hanya proyek kecil kok. Tak ada yang lebih penting daripada Sing-Sin. Tenang saja. Sisa tugas biar aku rampungkan. Semua ini akan lekas selesai. Kepala keluarga Ji tak boleh punya kelemahan. Ji Cushu, akhirnya kau kalah. Semua ini segera berakhir. Sing-Sin. Kemana perginya Nona Lin? Aku tidak tahu. Tadi aku melihat seorang pria menuntunnya keluar. Seorang pria? Bagaimana pakaiannya? Bagaimana rupanya? Seingatku ia memakai masker serta topi. Sepertinya Miss Lin sedang teler. Mereka menuju ke sana. Kakak ketiga, ada sesuatu. Kemungkinan Sing-Sin dibawa paksa. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Tak penting siapa diriku. Yang perlu kau tahu ialah kau sudah membuat Getong kesal. Kau harus lenyap. Getong. Apakah orang ini ada hubungannya dengan Jiang Getong? Kau menyukai Jiang Getong, kan? Kalau kau menyukainya, kau seharusnya paham. Untuk apa dia memerintahkanmu membunuhku? Itu untuk apa? Apa kau sungguh ingin melihat orang yang kau kasihi menikah dengan orang lain? Aku sulit percaya hatimu selapang itu. Diamlah. Kau mesti mengakuinya, kau memang menyukai Jiang Getong. Kau sungguh cerdas. Tetapi orang pintar tak berumur panjang. Bagi Jiang Getong, kau hanyalah sebuah bidak. Apa kau merasa pantas melakukan semua ini demi dia? Cinta.
Bukankah itu artinya ikhlas menyerahkan segalanya demi dia? Bila aku mati, jika aku mati, tak seorang pun di antara kalian akan selamat. Kalau aku mati, Ji Cusu tak akan membiarkanmu. Dia pasti akan menyingkirkanmu. Seluruh keluarga Jiang akan binasa bersamaku. Dia, Jiang Getong, juga akan mati. Keluarga Ji dan keluarga Jiang adalah teman baik. Dia tidak berani menyentuhnya. Aku adalah wanita paling penting bagi Ji Cusu. Demi aku, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan keluarga Jiang. Saat itu, kalian semua akan mati. Spekulasi Nona Lin tidak salah. Hanya saja, tujuan sebenarnya kami, bukanlah kamu. Tante Jiang, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu juga keluarga dengan Cushu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Keluarga. Dia membenci saya hingga tulang sumsum, berharap aku mati. Sekarang, tinggal menunggu Ji Cusu masuk perangkap. Anak saya adalah anak berharga keluarga Ji, satu-satunya yang berkuasa. Saya mengerti. Tujuan awal kalian bukan aku, tapi Cuksu. Pintar. Saya pura-pura setuju untuk membunuhmu demi Getong, hanya untuk memegang kendali atasnya. Kamu di sini, dia akan patuh datang. Kalian tidak akan berhasil. Kalian tidak akan berhasil. Kamu yakin? Saya telah menanam banyak sekali bom di setiap sisi. Saya hanya perlu menekan tombol ini. Semua akan mati. Tercium aroma mesiu. Hal yang paling tidak kutakuti adalah bom. Tenanglah. Kedua saudaraku ini, keduanya ahli dalam penjinakan bom. Jenderal, harap tenang. Saya pasti tak akan mengecewakan. Aku akan menyelamatkan gadis itu. Segera pergi. Kakak ketiga, biar aku masuk lebih dulu. Kalau terjadi sesuatu, aku akan lekas menghubungimu. Kalau memang tak berhasil, pakai rencana kedua. Siap. Berhati-hatilah. Lepaskan aku. Jiang Ziyuan, aku tahu kau berada di sini. Cuksu, kau masih sama seperti saat kecil, sangat licik. Bebaskan Xin Xin. Sepertinya, dia sungguh peduli padamu. Dia rela datang ke sini demi menyerahkan nyawanya. Panggil anak buah. Sejak awal aku sudah tahu, sasarannya adalah aku. Sejak kau menikah masuk keluarga Ji, kau mulai merancang segalanya demi Ji Wanfeng. Kau ingin dia menjadi pemimpin keluarga Ji. Tepat sekali. Semua ini akan segera berakhir. Mulai. Aku beri kau peluang terakhir. Bebaskan Xin Xin. Kau hanya perlu mati dengan tenang. Aku akan bermurah hati melepaskannya. Siapa yang kau ingin mati? Tetap di situ, jangan bergerak selangkah lagi. Aku akan menghabisinya. Tunggu. Apapun keinginanmu akan kuberikan. Bebaskan Xin Xin demi aku. Aku ingin kau mati, Supreme. Haha. Hari ini kalian takkan bisa kabur. Begitu ku tekan tombol ini, kalian semua akan tewas. Kakak, Cuksu, cepat pergi, jangan hiraukan aku. Jangan bergerak, Ji Cuksu. Menyaksikan orang yang paling kau sayangi berada tepat di depan matamu, namun tak dapat merengkuhnya lagi. Itu pasti sungguh menyiksa. Bekas luka di wajahmu. Apa itu akibat kau melindungi Jiang Getong? Betapa disayangkan. Dia hanya menganggapmu tak lebih dari seekor anjing yang bisa dibuang kapanpun. Diam, biarkan ku jelaskan padamu. Getong menempatkanku di hatinya. Bila dia tak memedulikanku, dia tak akan mengizinkanku tetap di sampingnya selama lebih dari 10 tahun. Kau, semua ini gara-gara kau. Akan kuhabisi kau. Jiang Getong hanya mendambakan kekuatan. Sejak awal hingga akhir, ia cuma memandangmu sebagai bidak. Diam. Kalian semua lebih baik binasa. Ya ampun. Ini mustahil, ini mustahil. Ringkus dia. Tidak. Mustahil. Aku telah memasang banyak peledak. Cukup dengan satu tekan. Lokasi ini seketika akan jadi abu.
Semut kecil. Berani mainan peledak di hadapanku, Jenderal besar. Kalian menyepelekan aku, terlalu menyepelekan aku. Seret pergi. Jadi kau sebenarnya. Kupikir aku tak akan berjumpa denganmu lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Semuanya memang salahku. Aku juga datang untuk menolongmu. Bukan, aku juga mau dipeluk. Hahaha. Ketong, keluarga Jiang benar-benar tidak adil. Terlalu keterlaluan. Kakek Ji, apa maksud ucapan Anda? Jangan-jangan si kakek ini mengetahui sesuatu. Seseorang yang pura-pura tidur, takkan bisa dibangunkan. Orang-orang kemari, ringkus mereka. Kakek Ji, apa yang Anda lakukan? Aku selalu menganggapmu layaknya cucuku sendiri. Aku tak pernah menyangka kau ada tepat di depan hidungku. Berniat membunuh menantu perempuanku. Kamu, menurutmu aku, tuli setara bun. Kakek Ji, Lin Yuxin pasti sedang dalam masalah sekarang. Semata demi Yuxin, menyinggung keluarga Jiang. Sebaiknya mengakui kekeliruan, biarkan Cusu menikah denganku. Dengan begitu, keluarga Jiang dan Ji bisa bersatu. Kota bagian utara ini akan sepenuhnya jadi milik kita berdua. Entah, Cusu dan orang-orang dari keluarga Lin sudah bergegas ke sana. Kau itu takkan mendapatkan apa yang kau mau. Kakek Ji, kau tak memiliki bukti. Bagaimana bisa kau sebegitu yakinnya bahwa ini terkait denganku? Kau sudah lanjut usia? Apakah kau tak memikirkan masa depan Cusu? Sedikit pun, hanya dengan sokongan keluarga Jiang, jalannya akan jauh lebih mulus. Andai suatu hari kau tiada dan kini telah menyinggung keluarga Jiang, cucumu pun takkan aman-aman saja. Benarkah? Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang takkan baik-baik saja. Cuksu, perkara ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya selalu baik padamu sejak kecil, kamu harus percaya aku. Jiang Getong, semua ini jelas kamu yang merencanakannya. Sekarang kamu ingin melepaskan diri, sudah terlambat. Kamu ini dari keluarga Ji, apa hakmu untuk bicara padaku? Jelas kamu yang memprovokasi hubunganku dengan kakak Cushu. Kamu pantas mati. Kamu. Bagus sekali anjing menggigit anjing. Kalian semua tidak bisa lari. Panggil orang, bawa putri keluarga Jiang ke kantor polisi. Ayah, kita dan keluarga Jiang adalah keluarga besar. Hanya demi Lin Yuxin, bermusuhan dengan keluarga Jiang. Tidak layak. Ternyata pilihan saya dulu tidak salah. Dengan sikapmu ini, bagaimana kamu bisa mempertahankan keluarga besar, keluarga Ji? Suami, tolong selamatkan saya. Apa yang saya lakukan juga untuk Wan Feng. Cusu juga anak saya. Jiang Ziwan. Kamu menyewa pembunuh. Ini bukan pertama kalinya kan? Kami menemukan selama 10 tahun ini. Kamu sering menyakiti Cusu. Ucapkan selamat tinggal yang baik. Kali ini kamu di penjara. Mungkin kamu tidak akan bisa keluar lagi. Apa? Bawa pergi. Tidak. Ji Cushu, Lin Yuxin, kalian tidak akan mati dengan baik-baik. Meskipun saya menjadi hantu, saya juga tidak akan membiarkan kalian. Semuanya telah usai. Paman Ji, Paman Ji, lama tak bersua. Oh, rupanya kau nak. Beberapa tahun silam, kau telah menjadi orang paling kaya. Namun, mendadak lenyap dari sorotan publik. Kini, perusahaan Lin kian berkembang pesat. Sungguh, membuatku terpukau, membuatku terkagum. Aku sudah tak menanganinya lagi. Perusahaan kini dikelola oleh putra sulungku, putra-putriku. Semuanya lebih sukses dariku. Hahaha. Tak disangka, calon mertuaku punya latar belakang yang hebat. Sepertinya orang tuaku ini memang mengalami tekanan berat. Hahaha. Kakek Ji, saya hormat kepada Anda. Kau bocah perempuan ini belum juga menikah. Sudah condong ke pihak luar? anak kecil. Tuan Ji, apa yang terjadi pada Anda? Tuan Tang,
apakah kau sempat untuk meracuni Cusu di kediaman lama? Tuan Ji, Anda tengah bersiap. Kini Cusu memiliki sokongan dari keluarga Lin. Dan keluarga Lin itu merupakan keturunan dari keluarga Jiang yang kaya raya. Sayangnya keluarga Jiang, meski dalam beberapa tahun ini, di tangan Tuan Jiang tua, tidak sekuat keluarga Ji. Namun, saat keluarga Lin dan keluarga Jiang bersatu, akan sulit dihadapi. Pak Ji, harap tenang. Biarkan perkara ini kutangani. Jika bukan karena Anda dulu menyelamatkan nyawa saya pasti sudah mati menjadi debu. Harap diingat, ramuan ini tak perlu mematikan. Lagi pula, Cusu itu putra saya. Membuatnya tak berdaya. Itu saja sudah cukup. Baiklah, akan saya kerjakan sekarang. Sebenarnya apa yang Butler Tang rencanakan? Aduh, Pak Ji terancam bahaya. Masuklah. Nona Lin, ini sup penjaga lambung yang Tuan Muda minum tiap hari. Tuan Besar sendiri meminta saya untuk memastikan Tuan Muda meneguknya. Baik, Butler. Butler Tang memang sangat berupaya, bahkan mengantarkannya sendiri. Semua ini sesuai titah Tuan Besar. Beliau juga secara khusus menugasi saya untuk memastikan Tuan Muda menghabiskannya. Harus tandas sampai tetes terakhir, supaya badannya pulih. Tuan Besar berharap segera menggendong Cicit. Hati-hati, masih panas. Ia takkan menyadari apapun. Kalian sudah berjerih payah? Baiklah, silakan beristirahat. Apakah ada yang salah dengan sup ini? Sing Sin, aku butuh bantuanmu. Kita ini sudah seperti keluarga. Masalahmu juga masalahku? Ayah kandungku ingin menggantikan posisiku dan merebut kedudukan kepala keluarga Ji. Dia telah meracuni sup barusan. Nanti, aku akan berpura-pura keracunan. Panggil kakek ke sini. Apa? Dia benar-benar ingin mencelakaimu? Tenang saja. Aku sudah menelan penawar. Racun itu tak mempan padaku. Ingat apa yang kuucapkan. Nyonya Muda, ada apa ini? Cusu entah kenapa, mendadak memuntahkan banyak darah. Lalu pingsan, aku harus lekas memanggil kakek. Anak baikku ini, demi kekuasaan, bahkan tega melukai darah dagingnya sendiri. Ini salahku karena tak membesarkannya dengan baik. Kakek, sekarang bukan saatnya larut dalam kesedihan. Cusu memintaku memanggilmu untuk membahas langkah selanjutnya. Baik. Cusu. Apa yang terjadi dengan Cusu? Mengapa tiba-tiba jadi begini? Apa yang terjadi pada Cusu? Mengapa mendadak begini? Padahal beberapa hari lalu dia masih baik-baik saja. Paman Ji, jangan bersedih lagi. Aku sudah tua. Di keluarga Ji ada pengkhianat. Aku pun tak menyadarinya. Bahkan keselamatan Cusu tak bisa dipastikan. Cusu jatuh pingsan begini, tak boleh. Masih banyak urusan di perusahaan yang perlu ditangani Cusu. Sekarang keadaannya begini. Bagaimana kalau aku yang sementara memimpin perusahaan? Aku yakin bisa menanganinya dengan baik. Ekor rubah akhirnya tampak? Tidak usah terburu-buru. Dalam beberapa hari ini, Sing Sin selalu di sisi Cusu. Dan sudah belajar banyak. Biarkan saja Sing Sin untuk sementara mengurus perusahaan. Itu mustahil? Maksudku, Sing Sin hanyalah gadis muda. Mana mungkin ia dapat mengelola perusahaan sebesar ini. Sebaiknya percayakan padaku saja. Paman Ji, jangan meremehkan saya hanya karena saya masih muda. Jurusan saya di universitas adalah manajemen.
Lagi pula, Chushu adalah pemegang kendali keluarga Ji. Itu juga kehendaknya. Apakah Paman Ji berniat menentang keinginan Chushu? Kau hanyalah tunangan Chushu. Statusmu belum resmi dan belum bisa diakui. Jika perusahaan diserahkan untuk kau kelola, berapa banyak orang yang bakal mendukungmu? Cukup. Keputusan ini sudah bulat. Ayah, aku ini putri kandungmu. Pak Ji, ada apa? Apakah kakek sudah memintamu untuk mengambil alih perusahaan? Repot setengah hari, namun malah menguntungkan orang luar. Aku putra sulung keluarga Ji yang sah. Jabatan pemimpin ini seharusnya menjadi milikku. Maksudmu, kakek sudah meminta Nonalin mengambil alih perusahaan? Semua ini karena kalian memaksaku. Anakku, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Bila kau masih belum sadar, kalau begitu, aku terpaksa bertindak tegas. Suruh seseorang memberitahu kakek. Bilang padanya aku sakit keras. Suruh beliau datang sebentar. Baik. Tentu, saya berangkat sekarang. Ah, Pak Ji, orang dari pihak Pak Ji datang dan berkata, apa? Pak Ji dalam kondisi gawat. Tang, persiapkan mobil. Kita menuju kediaman Pak Ji. Baik. Tuan Ji, mobil kakek akan segera sampai. Apakah semuanya telah diurus? Sudah beres? Saat ini di sini. Bahkan seekor nyamuk pun tak bisa lolos. Ayah, Anda datang. Bagaimana ayah mendadak jatuh sakit? Sudah pergi ke dokter? Apa kata dokternya? Sudah diperiksa dokter. Dokter, bilang kondisiku disebabkan tekanan batin. Masih ada perkara yang belum tuntas? Sukar pulih. Tekanan batin. Aku rasa kau menginginkan jabatan kepala keluarga Ji, bukan? Ternyata ayah sudah tahu. Aku belum setua itu sampai penglihatanku kabur. Ayah, aku putra kandung ayah. Kenapa ayah malah melewatkanku, lalu menyerahkan jabatan kepala keluarga Ji langsung kepada Chushu? Sekarang, ayah bahkan membiarkan gadis muda bernama Lin mengelola perusahaan untuk sementara. Aku ini, bagian mana diriku kalah dari Chushu? Kupikir kau sangat memahami kapabilitasmu sendiri. Namun rupanya, hingga kini kau tetap tidak sadar. Sepertinya aku terlalu banyak berharap darimu. Kenapa ayah merendahkanku sebegitu rupa? Kau lihat keadaanmu saat ini. Terlalu bergantung pada diri sendiri, berpandangan sempit. Jika perusahaan Ji kuserahkan padamu, mampukah bertahan? Hentikan saja. Aku masih bisa berpura-pura, seolah tak terjadi apa-apa. Aku akan mengusirmu dari kota utara. Sudah terlalu terlambat. Pastikan ada orang yang memantau Chushu. Jangan biarkan dia menggagalkan rencanaku. Baik. Selain itu, ingatkan seluruh pemegang saham perusahaan agar mereka menepati janji. Pada rapat hari ini, saatnya mereka menunaikan peran mereka. Tiba waktunya mereka menunaikan peran mereka. Kakek, jadi, maafkan saya. Kau. Kenapa kakek Ji masih belum muncul? Masih soal kakek Ji. Sepertinya kini seluruh keluarga Ji akan segera dilahap keluarga Lin. Katanya, putri bungsu keluarga Lin itu baru saja bertunangan dengan Chushu belum lama ini. Keluarga Ji yang tiba-tiba berubah nama menjadi Lin. Lalu si Chushu mendadak keracunan. Semua ini, bukankah terlalu kebetulan? Benar juga, katamu. Tunangan calon pewaris kekuasaan kita ini memang mencurigakan. Barangkali ia datang
guna merebut harta keluarga Ji? Jangan terlalu khawatir. Selama kita tetap kompak, keluarga Ji takkan jatuh ke tangan gadis muda itu. Betul? Benar. Yang pantas memimpin seharusnya Tuan Ji atau kakek Ji. Lin Yuxin sama sekali tak memenuhi syarat. Mohon maaf semuanya, aku datang terlambat. Nona Lin menempati kursi ini? Tampaknya kurang pantas? Selama Cusu jatuh sakit, akulah yang sementara mengurus keluarga Ji. Aku duduk di sini. Ada keberatan apa? Barangkali Nona Lin belum menyadari? Bila rapat ini berlangsung di perusahaan, Nona Lin menempati kursi tersebut, kami tentu takkan bersuara. Namun kali ini, yang dipakai adalah kediaman lama keluarga Ji. Kursi tersebut hanya boleh ditempati pemimpin keluarga Ji. Sepertinya Nona Lin telah melangkah terlalu jauh. Kakek Ji sudah menegaskan, selama masa ini, aku adalah kepala keluarga Ji. Itu mustahil. Kakek Ji mana mungkin menyerahkan jabatan kepala keluarga Ji kepada calon menantu yang bahkan belum resmi menikah. Betul? Kami mohon kakek Ji menemui kami, serta menjelaskan langsung kepada kami. Ini adalah ucapan langsung dari kakek Ji. Beranikah kalian meragukan keputusan kakek Ji? Nona Lin, bukan kami yang meragukanmu. Melainkan, keluarga Ji yang besar ini hanya lewat beberapa kalimat dari Nona Lin. Begitu gampang berpindah tangan, terkesan terlalu sembrono. Setuju. Kalau Nona Lin menyatakan ini merupakan kehendak kakek Ji, maka mari kita minta kakek Ji hadir untuk memberikan penjelasan. Saudara sekalian, walau kakek Ji tak dapat hadir secara langsung, namun pada kontrak terdapat tanda tangan asli kakek Ji. Itu setara dengan kehadiran beliau di sini. Ya, di sini tersimpan tanda tangan asli kakek Ji. Bila tak percaya, silakan kalian periksa. Lin Yuxin, kau sungguh berhati kejam, bahkan nekat meracuni Cusu. Paman Ji, mengapa Anda datang? Jika saya tidak datang, keluarga Lin akan mengambil alih keluarga Ji. Pak Ji, maksud Anda, Lin Yuxin ini untuk mendapatkan keluarga Ji, bahkan meracuni pemimpin keluarga Ji. Lin Yuxin, kamu terlalu berani. Ini adalah fitnah. Ini adalah tuduhan jahat. Ini adalah tuduhan jahat. Jika saya meracuni Cusu untuk mendapatkan kelompok Ji, saya tidak akan mati dengan tenang. Sumpah kamu tidak berguna. Cusu adalah anak saya. Saya tidak mungkin menggunakan keselamatan Cusu untuk memfitnah kamu. Kamu benar-benar menggunakan nyawa anak kamu sendiri untuk merebut posisi pemimpin. Pak Ji, apa yang Anda bicarakan? Jelas-jelas itu adalah pelayan Tang. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana saya bisa membawa pelayan Tang ke sini? Pak Ji, ini semua Nona Lin memaksa saya. Mertua saya ini telah mengatur segalanya. Sayang sekali. Bukti sudah ada. Apalagi yang bisa kamu bantah? Para pemegang saham, dengarkan saya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu benar-benar demi kepentingan pribadi. Kamu demi kepentingan pribadi meracun suami dan kakekmu. Kamu benar-benar pantas dihukum. Benar. Saya rasa kakek Ji ingin mengelola perusahaan sementara adalah Pak Ji. Mari kita minta Pak Ji naik posisi. Ayah yang penuh kasih itu, ayah yang baik hati, kakak nomor 3. Apakah anak buahmu telah siap? Jangan khawatir. Anak buahku bakal aman untuk menyelamatkan kakek Ji. Namun Sing Sin... Aku yakin Sing Sin mampu melaksanakannya dengan baik. Oke. Lin Yuxin, untuk kepentingan pribadinya, bersekongkol melawan keluarga Ji, jatuhkan hukuman mati segera. Tahan dulu. Pelayan Tang, kau bilang akulah yang menyuruhmu meracuni Cusu. Apakah kau memiliki bukti? Saya? Aku? Hei, tak ada bukti. Berani-beraninya menuduh Nona Lin. Berani memfitnah Miss Lin. Siapa bilang tak ada bukti? Pelayan Tang, bila kau berhasil melakukannya,
Aku akan mengalihkan setengah aset keluarga Lin kepadamu. Kakek Ji dan Cusu sangat baik padaku. Mana mungkin aku membantumu meracuni mereka? Oh begitu? Kalau begitu keluargamu bisa saja sengsara. Memanfaatkan AI untuk mengeklaim. Tuan Ji ini sungguh luar biasa. Lin Yuxin, apalagi yang dapat kau ucapkan kini? Ucapan-ucapan ini. Bukan aku yang mengucapkannya. Ada bukti dan saksi. Kau masih juga berani menyangkal. Panggil pengawal. Tahan dia. Tunggu dulu. Kakek Ji, bukankah kau? Yang memerintahkan orang menangkapku. Aku sudah memberimu peluang. Sungguh disayangkan. Kau tak menginginkannya, maka jangan salahkan aku yang tak punya belas kasih. Ada apa? Bukankah kabarnya Cusu telah diracun oleh gadis itu? Mengapa ia masih berdiri di sini tanpa cedera? Ini semua tipu muslihat. Kita seluruhnya terperangkap. Kau sudah mengendus rencanaku sedari awal. Dan sama sekali tak pernah keracunan. Kupikir, kita masih terikat darah. Kau takkan menyakitiku. Tak terpikirkan olehku bahwa demi kekuasaan, kau bahkan menginginkan nyawaku dan kakek. Paman Ji, andaikan kau tak berniat naik pangkat, tentu tidak akan muncul masalah sebesar ini. Mengapa kau melakukannya? Diam. Apa yang kau pahami? Akulah pewarisah keluarga Ji. Lantas mengapa ayah justru melewatkanku dan menyerahkan kursi pemimpin pada Cusu? Kenapa? Kenapa? Karena demi ambisi pribadimu, kau menyeret Ji dan keluarga Ji. Hingga menjadi begini. Cusu sepenuh hati untuk keluarga Ji, sedangkan kau hanya memikirkan diri sendiri, tak menghiraukan nyawa orang lain. Tamat. Semua sudah berakhir. Tamat. Hari ini, apapun yang terjadi, orang yang bakal memimpin keluarga Ji, pasti saya. Di sini, di dalam maupun di luar, semua orang adalah anak buahku. Tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Jika kalian tak mengizinkan aku menjadi pemimpin, maka kita akan mati di tempat ini. Oh, kau kira kau bisa berhasil? Anak buahmu sudah aku kuasai. Malam ini, kau pasti akan kalah. Yang kalah. Ayah, apa kau tak memikirkan hubungan kita sebagai ayah dan anak? Sejak kecil hingga dewasa, kau tak pernah kekurangan apapun. Namun kau tetap tidak puas. Sebenarnya kau bisa hidup bahagia di bawah Cusu. Namun kau tetap saja berbuat begini, melakukan hal-hal yang merugikan. Kau sungguh mengecewakanku. Pak Ji, mohon selamatkan aku. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi bandit. Akhirnya kau kalah. Kakek, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya sudah lanjut usia dan tak mau mengurus banyak hal lagi. Kalian silakan atur sendiri. Kalau begitu, kami akan merepotkan Pak Ji. Aku akan menugaskan seseorang untuk mengantar Pak Ji ke luar negeri. Anda dapat menikmati hari tua dengan tenang. Cusu, maafkan aku. Apa gunanya kau mengatakannya sekarang? Tak ada artinya. Jaga dirimu. Kakak ketiga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Kita ini satu keluarga. Sesama keluarga tidak perlu berterima kasih. Yang tersisa, jadi urusan kalian sendiri sekarang. Aku pamit dulu. Baik. Apakah keluarga Ji kita benar-benar buruk? Maaf, telah menyeretmu ke dalam kubangan keluarga Ji. Aku ikut dengan sukarela. Sebenarnya, aku memiliki keluarga yang harmonis. Orang tuaku saling mencintai. Hingga suatu hari, ayahku tiba-tiba berubah. Enggan pulang ke rumah.
Aku selalu menantinya. Di depan pintu, ibuku menangis setiap hari. Kemudian, ibuku wafat. Belum genap 3 bulan. Ayah yang baik itu membawa Jiang Ziwan ke rumah kami. Dan pulang membawa seorang adik laki-laki. Tak apa. Sekarang kamu punya aku. Aku akan selalu mendampingimu. Sebenarnya kita pernah bertemu waktu kecil. Masihkah kau ingat? Saat kau masih bocah. Kau pernah menolong seorang anak lelaki. Oh, kakak itu ternyata dirimu. Ikat kepala milikmu selalu kubawa-bawa. Tak pernah terpikir, kau menyimpannya hingga kini. Bertahun-tahun lamanya aku mencarimu. Namun, Shenkeru mengambil tempatmu. Oh, jadi belakangan ini kau mendekati Shenkeru, sebab kau mengira dialah penolongmu. Maka hari itu, saat kau hendak melihat lenganku, Shenkeru langsung panik. Tapi mana mungkin, lengannya punya bekas luka identik denganku. Itu dibuatnya sendiri. Tujuannya agar bisa menggantikanmu serta menikah denganku. Tapi ia tak menyangka, aku bakal memeriksa rekam medis. Ia bahkan tak menduga, aku juga meneliti rekam medismu. Hebat sekali, kau bisa salah mengira. Aku memang memesona. Jangan marah ya, aku tahu aku keliru. Kau harus mentraktirku hotpot 100 kali, baru kuampuni kau. Hotpot 100 kali. Belum cukup. Aku akan menjamu dirimu. Hingga kau tak sanggup makan lagi. Sampai kau tak ingin lagi. Kalau aku jadi gemuk 200 kilo, bagaimana? Kalau kau benar gemuk 200 kilo, aku akan menemanimu berdiet bareng. Xiaosun, lihat. Indah sekali pemandangan di sini. Sekarang, urusan Cusu sudah ada yang menangani. Aku pun merasa tenang. Kakek Ji, Tuan Ji segera melamar. Anda akan segera jadi kakek. Nona Lin, Pak Ji memintamu segera ke dermaga. Katanya ada hal penting. Apakah dia mendapat masalah? Jangan banyak tanya, lekas ikut saya. Baiklah. Ayah, ibu, kakak-kakak, mengapa kalian berada di sini? Sing Sin. Mengapa kau datang? Cincin ini, aku buat saat aku pulang dulu. Sekarang, pemiliknya sudah kembali. Bersediakah kau menikah denganku? Tidak boleh. Orang tuaku belum mengizinkan. Aku harus meminta persetujuan mereka. Ibu, ayah, kakak-kakak, apakah kalian menyetujuinya? Sing Sin, hari ini Cusu secara khusus meminta kami hadir untuk menyaksikan saat penting ini. Ibu begitu gembira. Kau dapat menemukan seseorang yang mencintaimu. Ma. Sing Sin, janganlah menangis. Di hari yang begitu penting ini, kamu sepatutnya bahagia. Benar. Sing Sin, di hari sepenting ini, kamu tak boleh menangis. Nanti fotonya jadi kurang indah. Lin Yuxin, maukah kau menikah denganku? Cepat terima lamarannya, Sing Sin. Aku mencintaimu. Ji Cusu, perlakukan Sing Sin dengan baik. Kalau kau berani menyakitinya, aku tak akan memaafkanmu. Tenanglah, kakak. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Hal ini membuatku begitu sedih. Aku pun sedih. Aku pun